Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, al-ayat sadaqal azim. Teman-teman semuanya, rekan-rekan 3i Network Indonesia, utamanya jaringan sukses makmur bersama SMB, alhamdulillah. Malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bisa ketemu di forum Zoom ini yang merupakan salah satu alat buat kita mitra-mitra 3i untuk bisa berproses jauh lebih baik ya melalui Zoom ini. Jadi teman-teman yang harus diketahui bahwa menjalankan bisnis 3i Network itu teman-teman, bagi yang masih awam di sini atau baru sekali berproses, 2 kali berproses, yang harus teman-teman ketahui bahwa menjalankan bisnis di 3i itu sangat simpel banget, mudah. Simpel, sederhana, dan mudah sekali. Saya katakan sederhana kenapa? Karena di sini kita tidak perlu modal yang begitu besar yang bisa menguras kantong kita. Kita juga tidak perlu untuk bisa memiliki latar belakang pendidikan yang istimewa, layaknya kita kerja di perusahaan. Semakin tinggi gelar pendidikannya, otomatis semakin berpeluang untuk mendapatkan posisi yang baik dan gajian yang lebih gede. Kita di sini juga nggak butuh pengalaman yang neko-neko, itu yang saya katakan simple atau sederhana. Ini saya katakan mudah ya. Mudah kenapa? Karena bisnis di 3i Network ini teman-teman ya, teman-teman yang baru tidak harus dipikir sendiri. Tidak harus dijalankan sendiri, tidak harus pusing-pusing sendiri. Teman-teman, asal tahu saja namanya bisnis ngapunten, tidak ada yang gampang. Bisnis itu pasti ada tantangan, halangan, rintangan, gino pemboten. Nah, namanya bisnis itu pasti ada halangan, rintangan, ada masalah. Hanya teman-teman, halangan, rintangan, tantangan yang kita hadapi di bisnis di luaran sana itu terasa beratnya, benar-benar nyesek sampai ke dada. Kenapa? Karena semuanya dipikir-pikir sendiri. Mereka tingkat persaingannya tinggi, teman-teman. Ya, kalau mereka mau kemudian bisnisnya jalan, ya udah sikut kiri, sikut kanan. Agar apa? Agar yang lainnya tidak memiliki peluang. Tanya tuh sama Pak Agus, Pak Ketu katanya, umumnya dikatakan. Pak Ketu kalau pinter nyervis mesin ke sana kemari, enggak mungkin, saya yakin enggak mungkin Pak Ketu itu pengalamannya untuk menangani mesin akan dibagi-bagikan secara gratis ke semuanya. Kalau memang kepingin piawai seperti Pak Ketu, ya harus belajar dulu. Minimal ke Pak Ketu, belajar, nanti nggak mungkin digratisin sama Pak Ketu, masih ditarif. Atau kalau nggak dibayar secara instan pakai duit, mungkin nanti ada proyek yang disepakati bersama. Intinya tidak ada yang gratis, teman-teman. Potensinya tinggi, jadi egonya tinggi. Apakah hal semacam itu wajar? Ya wajar lah. Misalkan Bu Sri Rahayu di sini sukanya jualan sabun misalkan. Wah, ada sabun yang sekali dipakai langsung kulitnya kinclong. Hidupnya langsung 300 tahun misalkan karena sabun itu misalkan ya. Maka Bu Ayu kalau sabunnya sudah mulai laku, dia berusaha bagaimana terus laku. Kalau kemudian ada orang yang ingin jualan sabun yang sama, sebisa mungkin orang itu ditutup peluangnya agar dia nggak kehabisan pelanggan. Gino pemboten. Itulah dia teman-teman, kenapa bisnis di luaran sana itu anteb ya. Di luaran sana itu susah banget. Makanya suksesnya juga susah banget. Makanya bisnis di luaran sana itu nggak simpel teman-teman, susah banget. Lah kalau di 3i di sini ya teman-teman ya, kalau di sini ini kalau mau sukses nggak bisa sendirian. Kalau mau sukses harus mau bantu teman. Di sini nggak ada yang namanya Superman. Karena Superman is dead. Superman itu mati misalnya ya. Nggak bisa. Sampai akan rekrut terus. Karena di sini
Semakin gede omsetnya, otomatis perusahaan akan ngasih gajian yang juga gede. Lah untuk gede omset enggak mungkin bisa kerja sendiri teman-teman, pasti kerja tim. Kalau kerja tim apa resikonya? Enggak boleh egois. Kalau kerja tim apa resikonya? Harus mau sayang dengan mitra-mitranya, harus mau peduli dengan mitra-mitranya, harus mau memberikan hatinya kepada mitra-mitranya. Kok coro agomo Islam cocok ini ya? Apa? Ya, apa orang dikatakan tidak beriman kalau dia tidak mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau untuk diri sendiri kita pasti cinta. Kalau untuk diri sendiri, teman-teman, kita pasti pilih yang terbaik. Nggih napa mboten? Pasti kita pilih yang terbaik untuk diri sendiri. Tidak mungkin yang baik untuk orang lain, yang busuk untuk diri sendiri. Itu tidak mungkin. Nah, orang kalau beriman, ini saya pikir nggak agama Islam saja, agama manapun, kalau dia memang beriman dengan Tuhannya, dia akan memberikan yang terbaik kepada orang lain sebagaimana dia memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, berarti kan konsepnya ini mulia banget bisnis di 3i Network ini. Anda kalau mau sukses di sini harus mau mempersembahkan yang terbaik untuk mitra-mitranya, teman-teman. Mitra-mitranya kesulitan, mitra-mitranya kepingin berproses, mitra-mitranya kepingin sukses, masa bodoh, masa cuek bebek, dan seterusnya. Ya tidak akan bisa sukses sampean di sini. Makanya di sini tolong menolongnya tinggi, sosialnya tinggi, kita harus menghilangkan ego, menekan ego, mau peduli dengan yang lain, mau berkorban yang lain, hati kita untuk teman-teman kita, maka kita akan pasti sukses di sini. Udah, nggak usah mikir sendiri, nggak usah mikir diri sendiri di sini. Pikir teman-teman kita, gimana caranya mereka nabung gratis mula-mula. Karena tidak semua orang keluar 350 itu bisa. 350 itu sekarang antep. Ya, zaman sekarang 350 itu. Mungkin kalau bayar sekali, 2 kali, 3 kali, masih kuat. Tapi di sini tuh 5 tahun, saudara. 5 tahun tak iyo. Antep 5 tahun itu. Ya, 5 tahun itu 60 kali. Bayar sudah dapat 20 kali, 24 kali terseok-seok. Meyek sudah mulai mengeluh, ya. Mulai sudah. Dulunya kayak yo-yo. Dulunya kayak kuat-kuato. Dulunya kayak wah wis tawa terus saya apa sipil kanggo aku. Jangan lihat 350-nya, tapi 350 itu berapa kali bayar. Sementara kondisi 5 tahun itu enggak singkat teman-teman, itu lama. Kondisi ekonomi orang itu beda-beda. Mungkin tahun ini sukses, besok sukses, tahun ketiga sukses, tahun keempat al merosotu wal ambruu, ya. Akhirnya bagaimana ya sudah, akhirnya 350-nya yang tahun-tahun kemarin lancar, tidak ada masalah, jadinya apa? Beban. Untuk itulah di sini teman-teman, nggak usah muluk-muluk. Ya apa caranya teman-teman kita itu nabung gratis dulu, asalkan dia mau loh ya, juga mau prosesnya. Setelah nabung gratis baru mikir penghasilan tambahan. Nggak penting berapapun, mau 100.000, 200.000, 300.000, yang penting gimana caranya tiap bulan nambah. Nah, itu yang penting. Nggak apa-apa lah tiap bulan nambah 100, 200, 300, yang penting nambah. Itu ciri bisnis yang bagus, bisnis yang prosesnya jelas, terus meningkat, kurvanya terus menaik, gitu teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman, kenapa di sini bisnisnya itu simple ya. Kita kerja bareng-bareng, kita sukseskan mitra, enggak usah mikir diri kita, kita pasti sukses. Yang kedua, kalau mau pinter di sini itu banyak alatnya. Kita dibekali 3i Mobis. Bagi yang belum tahu nanti tolong dikenalkan 3i Mobis. Di situ kita banyak belajar, brosurnya ada, terus tentang apa ringkasan produknya ada, tentang konsep bisnisnya ada, macam-macam bonusnya dan bagaimana cara mendapatkan bonusnya ada. Semuanya ada di situ teman-teman. Kontrol mitra-mitra kita. Oh ini mitraku rada lemes. Oh ini mitraku lagi cepet naiknya. Oh ini omsetku sudah naik daun. Bisa dikontrol dari Mobis.
Kita kepingin lihat saldo kita, oh saldoku udah meningkat segini, oh turun begini, dan seterusnya. Semua komplit, perusahaan ngasih komplit kepada kita. Udah dibekali mobil, yang kedua, kita juga disupport oleh leader yang luar biasa. Kapanpun sampean, Bu, Pak, nelpon kulo, nelpon Om Parni, nelpon Bunda Aropah, nelpon Kiai Darsono, akan datang, kita akan ikhlas untuk membantu. Kenapa? Karena kita tahu sukses kita di sini adalah suksesnya teman-teman, gitu loh ya. Makanya enggak usah segan nelpon. Yang kedua, ya kayak gini, minimal kalau terbentang karena jarak, karena waktu, ya minimal kita ketemu di Zoom semacam ini. Kita lakukan koordinasi, kita lakukan pembinaan, kita matangkan dan seterusnya. Enak toh, simple. Bisnis kita ini simple, mudah. Makanya rugi banget kalau kita enggak mau menjalankan prosesnya. Tapi ya gitu, namanya bisnis sekali lagi tak omongin ya toh. Enggak semuanya manis. Nanti sampean mau mencoba untuk menjalankan bisnisnya lantas nggak manis, masih ada getirnya, ada pahitnya, tahu-tahu wah iki podoe mbek liyane wis angel. Nah, kalau gitu ya nggak akan pernah sukses teman-teman. Itu dia ya teman-teman yang harus teman-teman ketahui di sini. Jadi ini merupakan salah satu cara kita untuk kita semakin semangat. Bisnis butuh semangat. Semangat tuh kalau lihat temannya semangat. Semangat tuh kalau ada info lain yang kita sebenarnya tidak tahu, jadinya tahu, semangat. Nah, itu dia. Butuh semangat ya. Zoom ini salah satu cara kita untuk menyemangati satu sama lain, gitu ya. Nah, di sini contohnya nggih ngapunten teman-teman ya. Pak Darsono habis mengalami masalah di Pasuruan. Tadi kan sempat disinggung itu. Wah, Pasuruan mulai ketok, udel bodonge, bodong udele, mulai ketok. Apanya yang betul udenge? Ya, investasi sekarang itu kan marak teman-teman ya. Investasi itu adalah marak ditawarkan di sana sini, utamanya pas masa pandemi melalui jejaring sosial, Facebook, Instagram dan yang lain-lain. Itu marak banget. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bekerja. Mereka ditawari hal-hal yang sifatnya instan oleh mereka-mereka oknum-oknum. Mungkin oknum pemerintahan, mungkin oknum yang nggak bertanggung jawab, mungkin oknum dari dunia perusahaan. Lantas mereka ketika dapat ya sudah ditendang. Nah sekarang baru kena ya, baru kelihatan nih apanya ya hasilnya. Kemudian dari situ menyamakan kita dikira sama dengan mereka. Itu yang sedang dialami oleh teman-teman di Pasuruan ya. Nah itu mungkin pula apa namanya itu yang dialami oleh teman yang lain. Makanya di sini Pak Slamet juga sama. Sudah berapa sering Pak Slamet ini curhat. Waduh, saya itu menikmati prosesnya Pak. Tak nikmati Pak. Prosesnya saya nikmati banget Pak. Walaupun berdarah-darah Pak prosesnya Pak. Iya, ya menikmatinya sampai nangis-nangis. Berarti kan menikmati dengan menikmati yang sesungguhnya menikmati. Jadi teman-teman, teman-teman itu harus memegang teguh begini ya. Sebelum saya tampilkan slide ini ya, teman-teman harus berpegang teguh gini. Mohon maaf nih ya, bukan karena mohon maaf nih Pak Slamet, bukan karena saya ini Muslim sehingga akhirnya kontennya saya Muslim, tapi intinya sama aja lah Pak Slamet ya. Bahwa Rasulullah itu kiat suksesnya beliau dakwah ke sana kemari bukan karena beliau seorang manusia yang pilih ya, yang pilih tanding, tidak. Apakah Rasul itu waktu berdakwah mengenalkan Islam itu semua bisa terima? Tidak, teman-teman. Berdarah-darah itu. Sampai beliau dilempari kotoran unta, dilempari batu. Akhirnya pelipisnya keluar darah. Padahal tujuannya apa? Tujuannya agar yang dikasih info nanti agar selamat, kan begitu, agar selamat. Tapi karena mereka nggak tahu teman-teman, akhirnya apa? Rasul menyikapinya sangat arif. Halo. Ini saya mute dulu semua ya, biar enak ya. Sebentar. Ini saya mute aja dulu semua, biar bisa maksimal saya menyampaikannya. Oke, sudah. Jadi teman-teman, mohon maaf nih ya, ini karena kita lama nggak ketemu, ini meledak sudah udun saya ya. Jadi ini dodoku ini enten udune ya nih.
Berdos lagi udune wis ya. Kula utaraaken teng teman-teman. Jadi gini teman-teman, bahwa Rasul saja seorang manusia pilih tanding gitu ya. Sebenarnya kalau kalau Tuhan itu, Allah itu mau agar dakwanya Rasul itu setiap beliau ngomong pasti didengar orang, terlalu bisa. Tapi apa nyatanya? Tidak kan, dilawan oleh keluarganya sendiri, orang-orang terdekatnya, dan seterusnya. Tidak hanya cukup dilawan, tapi Rasul direncanakan dibunuh, dilempari, diboikot apapun. Bayangin, itu seorang Rasulullah. Lah apalagi kita teman-teman, lah apa hubungannya sama kita? Kita kan ngomong bisnis, benar kita ngomong bisnis teman-teman. Tapi kan bisnis yang kita jalankan ini kan bisnis yang mulia teman-teman. Kenapa saya katakan mulia? Satu, kita itu dengan bisnis ini akan mengajak orang lain sing awale boros, ya Rul ya Jus yo, sing awale boros, jadi apa ini namanya produktif, yang awalnya konsumtif jadi produktif, yang awalnya kurang bisa menghargai duit, mari bayaran, tuku kono, tuku kene, tuku kono, tuku kene, entek, durung bayaran meneh wis kantean, sambat meneh, utang ngalor ngidul, utang ngalor ngidul. Itu kan budaya yang sering kita dapatkan di masyarakat. Nah, kita selamatkan mereka agar mereka mau mensyukuri rezekinya dengan cara menyisihkan receh mereka agar jadi aset yang nanti benar-benar bermanfaat untuk mereka di saat mereka nanti butuh. Nggak harus tua butuhnya entah kapanpun. Nah, ini Bu Aropa kan masih belum tuntas sudah ngambil. Saya juga belum tuntas sudah ngambil sebagian. Kalau saya untuk membuktikan Bu Aropa memang untuk sangune putu, Pak Parni kebetulan belum diambil ya toh. Dan satu kemarin ini Bu Sri Rahayu juga sudah. Coba kalau Bu Sri Rahayu dulu nggak dipaksa oleh Pak Parni untuk menyisihkan recehnya di 3i Network, apa ya dalam kondisi kemarin pas kebetulan sedang terjepit itu apa ada rezeki kan gitu. Nah, itu yang harus kemudian kita jadikan apa? Jadikan flashback teman-teman, jadikan renungan. Jadi berarti kan di sini mulia. Bisnis kita di sini tuh mulia karena kita bicara kemuliaan, karena kita bicara menolong orang lain yang awalnya mereka itu konsumtif, boros jadi produktif. Mereka awalnya itu suka utang, sekarang suka numpuk duit recehnya. Mereka yang awalnya itu nggak kepikiran bahwa mereka itu akan punya aset, jadi punya aset. Yang awalnya mereka nggak punya dana darurat, punya dana darurat. Yang awalnya mereka nggak punya penghasilan tambahan, punya penghasilan tambahan, padahal niatnya nabung doang awalnya. Ayo coba, apakah hal itu tidak merupakan kebaikan teman-teman? Maka kita sama dong dengan Nabi. Cuma kalau Nabi murni masalah agama, kita juga sama kok kebaikan. Kalau responnya itu beda-beda, kan responnya dua nih. Negatif, positif. Mau, tidak. Iya, tidak. Kalau kebetulan banyak tidaknya, banyak negatifnya, bahkan banyak yang mencibir, banyak yang nggak suka, banyak yang kemudian menjauhi kita serasa diasingkan dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang merupakan keniscayaan. Nggak usah menyerah. Toh kita bukan mengajak mereka untuk rugi, kita nggak mengajak mereka maksiat, kita nggak mengajak mereka untuk menghancurkan hidup mereka. Udah nggak apa-apa. Kalau kemudian mereka itu nolak teman-teman, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kenapa nolak? Banyak faktor. Salah satunya ya mereka itu berpikir bahwa ini nggak menguntungkan, ini adalah buang-buang waktu saja. Padahal belum tentu mereka itu dengan kesibukannya yang sekarang itu juga apa namanya tertolong dengan sempurna gitu ya. Jadi intinya tunggu aja lah tanggal mainnya agar mereka nanti tahu gitu ya. Jadi teman-teman, ditolak itu sesuatu yang biasa di sini. Ini mohon dipahami oleh Bu Sri Rahayu. Kalau Pak Sama Sumari tidak perlu ngomong, saya udah banyak ditolak itu. Banyak ditolaknya, makanya sampai ngomongnya saya ini menikmati proses Pak, prosesnya saya nikmati Pak, sampai begitu bilangnya ya. Berarti kan wis gak karu-karuan ditolak gitu loh ya. Nah, Bu Sri Rahayu tidak usah kaget, nanti Bu Juwari tidak usah kaget. Mungkin Bu Juwari ditolak koncone titik, koncone baper. Akhirnya sambil apa namanya masuk kamar, kemudian menangis ya. Ibu tiri hanya nggak usah ya, di sini itu nggak usah terlalu begitu teman-teman, nggak usah dipikir jeru. Itu loh cadar itu loh, cadar sore itu loh, mindsetnya top itu sudah ya. Ya gitu aja kadang-kadang juga
mudah terombang-ambing ya maklum, namanya orang ya. Karena itu tahan banting. Wah, nggak tahan banting tok itu Bu, tahan dibunuh itu Bu ya, nggak makan disantet itu Bu ya. Mantap. Makanya di Mantap. sini teman-teman kita bersikap positif aja. Oke teman-teman ya, itu sebagai pembukaan teman-teman yang sekarang aktif di Zoom. Oke, sekarang sebelum saya presentasi nih, mana sih Pak Nuryadi ini? Muncul dong, kasih sambutan ke teman-teman ini. Halo, Sebelum Assalamualaikum. sebelum saya ngomong elite booster sama hal-hal lain terkait dengan elite booster, coba kita ngomong nata mindset dulu Dan. Ayo Dan, ngomong barang 10 menitan Dan. Sebelum nanti kita lanjut lagi diskusi. Monggo, Oke, Dan Nuryadi. bentar ya ini ya, enggak apa-apa ya, teman. Ya, terima kasih atas waktunya untuk Pak Wakil Hasim dan teman-teman SMB ya. Sebentar aku tak cari parkiran dulu aja biar enak ngomong ya. Ngambil nyopir lagi Dan. Ya wes siap. Iki aku Pulang lagi dulu. ono ndukur helikopter ya Dan bodoh ya kan. Ya. Jadi ya langsung aja sambil nyetir ya pelan-pelan ya. Ya, selamat malam teman-teman SMB semua. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan yang sangat baik-baik ya. Ya, sudah lama kita ini tidak ada kumpul ya, tidak ketemu dalam virtual ya. Paling satu dua yang ikut Zoom 007 atau Zoom nasional kita ketemu ya. Tapi untuk intern grup kita baru setelah Syawal baru ini ya, teman-teman Ya, ya. betul. Baru ini ya kita in Zoom untuk internal kita, dan bisa saya katakan teman-teman ya, kekuatan di bisnis kita ini adalah pertemuan teman-teman. Kenapa? Karena antar dari apa yang dijalani teman-teman di lapangan ya, mungkin ada yang PHP, ada yang ngomongnya enggak enak. Nah, tempatnya teman-teman untuk berkeluh kesah itu ya di pertemuan gitu. Ya kan? Mungkin waktu bercerita, ya kan, ada yang enggak bisa dijawab, nah kesempatan untuk mengorek apa jawabannya yang tepat kalau ada pertanyaan demikian gitu loh. Jadi pertemuan itu sangat penting teman-teman ya. Makanya dari kemarin-kemarin aku pengen banget tim SMB ini rutin ya untuk ngadain pertemuan. Ya, enggak apa-apa lewat Zoom gini aja karena kita ya, dan keterbatasan waktu ya teman-teman ya. Keterbatasan waktu. Mungkin kalau harus offline ya, mungkin yang Pasuruan harus ke Mojosari itu kan butuh biaya besar juga kan gitu. Butuh waktu, butuh biaya juga ya kan. Tapi kalau mau ya enggak apa-apa ya, kita lakukan bareng-bareng gitu. Tapi kalau itu waduh buat ngisin 350 aja masih berat gitu loh. Apalagi untuk operasional ngerjain bisnisnya gitu loh. Jadi online ini mau enggak mau kita harus belajar di online teman-teman ya. Harus belajar di online. Supaya apa? Supaya lebih efisien, lebih cepat. Karena pada dasarnya network itu kan percepatan teman-teman. Harus kita tahu ya. Network itu adalah percepatan. Kenapa? Karena dengan network jam produktif kita lebih banyak lagi teman-teman. Ya kan biasanya dulu kalau sendiri ya belum punya mitra, ya jam produktif kita ya cuma mungkin 3 jam, 6 jam. Tapi kalau kita udah punya mitra dan sama-sama sefrekuensi, itu kan jam produktif kita lebih lebih banyak teman-teman. Betul, Jadi betul. lebih banyak, makanya itu network itu bagaimana mitra-mitra kita bisa jalan ya, ya kita pahamkan ulang gitu. Kita pahamkan terus ya. Karena apa? Setiap orang itu cara nangkap peluang bisnis ini kan butuh proses juga teman-teman. Nggak semua orang itu sekali diceritain ya. Mungkin kalau kayak Pak Wakil Hasim ini sekali diceritain langsung nangkap peluangnya gitu loh. Ya, makanya beliau langsung bisa double kali gitu. Karena apa? Udah nangkep peluangnya, udah paham gitu loh. Ya kan? Tapi kan enggak semua orang berkemampuan kayak Pak Wakil Hasim gitu. Ya kan? Jadi deh apa? Kemarin-kemarin Pak Wakil Hasim ini minta untuk ketemuan supaya apa? Supaya pahamnya sama teman-teman ya. Cara jelasinnya sama gitu loh. Biar apa? Biar duplikasinya sama gitu. Enggak ada yang salah paham gitu loh.
Dan yang harus kita pahami apa? 3E network itu tiga komponen teman-teman ya. 2 manfaat, 1 keuntungan. Gitu. Jangan cuma lihat investasinya aja, jangan cuma lihat asuransinya aja, jangan cuma lihat bisnisnya saja gitu loh. Jadi ketiga komponen ini harus kita pahami betul-betul gitu loh. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya kan ya, itu kan ada nasi, ada ayamnya, ada Pepsinya gitu loh. Ya kan? Tidak bisa kita beli cuma dapat apa? Pengen ayam itu tidak bisa gitu. Ya kan? Jadi satu paket teman-teman ya. Kalau beli paketan ya dapat 3 teman-teman. Tidak bisa cuma dapat ayamnya saja gitu. Sama 3E network itu ya. Kalau Anda benar-benar pengen jadi manusia yang beruntung ya kan, kerjakan bisnisnya gitu. Saya ulangi ya, kalau Anda semuanya yang hadir di Zoom ini pengen jadi manusia yang beruntung, kerjakan bisnisnya teman-teman. Kenapa? Selain Anda bisa meningkatkan taraf hidup keluarga Anda sendiri, Anda bisa membantu taraf kehidupan teman-teman Anda, ya, keluarga Anda, ya, siapapun yang Anda ceritakan itu Anda bisa membantu taraf yang mereka juga, ya kan? Yang dulunya tidak bisa menata keuangannya. Ya. Kemarin Gus Hasim ya cerita ya, ada mitranya itu yang udah kerja puluhan tahun tapi begitu tanya tabungan ya nggak punya tabungan gitu, ya kan? Banyaklah cerita-cerita di luar sana itu kayak begitu teman-teman. Artinya apa? Ya, betul apa yang disampaikan oleh Gus Hasim tadi, ya kan? Sangat setuju saya, karena mulia. Karena tidak setiap orang punya kanan penghasilan. Coba renungkan ya, di mana lagi ada bisnis yang bisa direncanakan penghasilannya. Ayo, coba renungkan. Dengan modal 50.000, coba renungkan, ayo. Ada enggak di luar sana yang bisa direncanakan? Nah, 3E network itu sebenarnya apa? Kita bisa merencanakan penghasilan kita, teman-teman. Yang pentingnya apa? Kita serius, benar-benar serius. Ya kan? Dan selanjutnya yang pengen saya sampaikan lagi, 3E network bicara tentang mental, teman-teman. Bicara tentang mental. Mental kita ini sebagai apa? Sebagai pegawai, pebisnis, atau apa ya? Karena banyak ya harus saya bongkar juga ya ini ya, karena banyak leader-leader yang mentalnya masih pecundang, ya kan? Pengennya enak aja gitu loh. Ya di luar sana, untungnya bukan di grup kita teman-teman ya. Di grup kita leadernya bisa bertanggung jawab, insya Allah. Contohnya ya sebenarnya ada sih ya, cuma ya udah enggak ada di grup. Pertama kali Gus Hasim masuk itu ya, itu ada. Tapi kan akhirnya apa? Akhirnya diseleksi dengan alam teman-teman. Kalau mental-mental pecundang, pengennya enak tok, nggak bisa nih 3E network. Karena 3E network itu Anda akan di-upgrade. Anda akan di-upgrade menjadi benar-benar menjadi seorang pebisnis dan seorang investor teman-teman. Tujuan 3E network didirikan untuk itu teman-teman. Anda akan menjadi seorang pebisnis dan seorang investor. Coba ya, kenapa sih investasinya itu dibikin kecil 350 atau 12.000 per hari? Oh, nggak langsung 1 juta biar cepat omsetnya gede. Coba renungkan kenapa teman-teman? Karena melatih diri kita teman-teman, ya. Bagaimana kita berinvestasi dengan uang kecil itu bagaimana? Karena harus kita sadari ya teman-teman ya, harus kita sadari bahwa investasi itu bisa naik bisa turun teman-teman. Kalau uang kecil kalau turun ya kita enggak kaget teman-teman, ya kan? Kalau naik ya biasalah gitu loh, ya kan? Ya biasalah, orang senang pasti kalau naik. Tapi kalau turun kan kadang orang kecewa. Tapi kalau kita investasi uang kecil enggak begitu terasa teman-teman, ya kan? Tapi Anda harus ketahui di buku polis ya kan, setelah 5 tahun Anda bisa top up sampai 10M. Loh, artinya apa? Anda dikasih wadah supaya jadi benar-benar investor gitu loh. Tapi dimulai dari uang receh 12.000 per hari gitu loh. Itu yang harus kita tangkap teman-teman. Ya kan? Terus selanjutnya apa? Bisnis teman-teman. Ya,
Kenapa saya begitu semangat di TRI Network ya kan? Meskipun naik turun saya hadapi ya kan, ditinggal mitra-mitra ya enggak apa-apa gitu. Karena ini bisnis saya dan bisnis itu emang siklusnya kayak gitu gitu. Pasti orang bisnis itu pasti ngalami naik turun gitu loh. Ya kan? Cuma yang saya salut dari TRI Network ini apa? Kita diajari bagaimana kita mengelola SDM-nya gitu loh. Ya, ibaratnya kita punya toko sendiri nih, ya awalnya kita kelola sendiri lah, ya kan. Setelah begitu ramai kita punya karyawan 1, 2, ya kan. Bagaimana kita bisa mengelola karyawan itu supaya loyal ke kita, kan gitu. Sama TRI Network juga kayak gitu teman-teman, ya kan. Cuma enaknya apa? Cuma di TRI Network kita nggak perlu mikirin gaji karyawan kita gitu loh. Partner kita nggak usah gitu loh. Biar CHR yang mikiri gitu loh. Dan enaknya apa? Di sini kita bisa saling salip menyalip tentang penghasilan gitu loh. Dan leader yang disalip pun enggak menjadi masalah. Karena itu ya wajar itu karena mereka kerja keras gitu loh. Jadi karena di TRI itu kayak gini ya. Pertama kita cukup 3 aja. Bagaimana kita bisa ngelola enggak 3 orang ini gitu loh. Ya kan? Terus naik lagi menjadi 9. Kita bisa enggak kerjasama dengan 12 orang ini. Ya kan? Kita bayangkan aja, ini kan ada Bu Juwani ya yang kerja di Ciwi ya. Itu kalau kita langsung dikasih, seumpama di TRI langsung dikasih karyawan 1000 gitu, atau dikasih mitra 1000, kita bisa enggak? Mental kita kuat enggak? Ngelola orang 1000. Disuruh ngapain aja? Kan bingung juga. Benar enggak teman-teman? Betul. Jadi makanya TRI ini kita diupdate secara pelan-pelan ya, untuk menjadi investor sekaligus menjadi pebisnis gitu loh. Tapi di mana kita bisnisnya di sini enggak usah mikirin lagi tentang rugi teman-teman, ya kan? Apalagi ditipu, ya. Saya sering kali mengatakan bahwa TRI Network ini bisnis di mana kita enggak bisa ditipu dan menipu teman-teman. Kalau kita sesuai prosedur enggak bisa kita ditipu kok, ya kan? Itu ya teman-teman. Terus yang terakhir yang ingin saya sampaikan apa teman-teman? Apa yang diberikan oleh TRI Network ini adalah habitnya orang kaya teman-teman. Ya, mungkin banyak orang yang alergi dengan asuransi teman-teman. Tapi coba cek ya sekarang juga atau nanti setelah Zoom coba cek di Google. 100 orang terkaya di Indonesia atau di dunia. Mereka pasti punya asuransi teman-teman. Tidak ada ceritanya orang terkaya itu ya 100 besar lah ya. 100 besar terkaya di Indonesia atau di dunia itu yang tidak punya asuransi. Maksudnya mereka tidak senang dengan asuransi gitu. Ya, bahkan perusahaannya pun diasuransikan gitu loh. Artinya apa? Ini habitnya orang kaya, teman-teman. Ya, terus yang kedua, coba cek ya. 1-100 orang terkaya di Indonesia saja lah. Mereka semua pasti punya yang namanya investasi. Ya kan? Coba cek, ada enggak mereka yang enggak punya investasi? Pasti semua punya investasi, teman-teman. Terus yang ketiga apa? Mereka semua pasti punya yang namanya bisnis, teman-teman. Kita harus bangga gabung di TRI Network. Kenapa? Jadi, kalau dengan TRI Network, loh, kamu nggak mau tadi dari habit. Coba cek, dari 100 orang terkaya di Indonesia, mereka punya asuransi enggak? Pasti punya ya, anak istrinya diasuransikan, keluarganya diasuransikan, mobilnya diasuransikan gitu loh. Karena ngerti ya, kenapa diasuransikan? Karena pasti ada resiko. Dan mereka enggak mau nanggung resikonya sendiri. Biar pihak ketiga yang nanggung resikonya gitu loh teman-teman. Ya, kita harus bangga. Ya, kalau kita enggak bangga, kita ceritanya enggak semangat. Yang mana mungkin closing gitu loh. Ya kan? Jadi itu teman-teman ya, kita harus bangga karena kita diajari habit ya, kebiasaannya orang kaya teman-teman. Dari investasi, dari asuransinya, dari bisnisnya teman-teman. Ya, setuju ya, yang setuju dan bangga join di TRI Network, ketik angka 1 teman-teman. Setuju.
Yang setuju dan bangga ya. Nggak ada yang ngetik ini, Dan. Wah, aku tak contohi Dan. Tak ketik angka 1. Saya setuju. Wah, jenengan tok sing setuju, Dan. Lainnya Loh nggak setuju, nggak bukan, apa-apa. teman-teman ini setuju, cuma karena nggak terbiasa pakai Zoom, makanya ya dimaklumi lah Dan. Piye itu sama niku Oh, Dan. ya ini biar terbiasa ya. Nah, kalau yang biasa nge-Zoom sih terbiasa cekatan seperti main WA, seperti main Oh, Instagram. Wah. Tapi yang nggak biasa main Zoom kan golekin dan di chat iki. Ono ndek kari ndek pawon ta apa kari ndek ngarep mang ndek kan gitu. oke, teman-teman. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Oke, terima kasih Dan teman-teman ya. Nuryadi, luar Semoga biasa. Benar teman-teman ya, sedikit saja saya tekankan apa yang dikatakan Pak Nuryadi tadi kan panjang, takutnya banyak poin-poin penting yang teman-teman terlewat sebelum tak tunjukin apa namanya itu bahasan utama malam ini. Jadi teman-teman di sini sudah tahu tadi, berbanggalah kita sudah tergabung di bisnis resmi miliknya perusahaan terkaya nomor 4 se-Indonesia, Salim Group, ya toh. Kita dengan bergabung di bisnis mereka ini, kita dikasih beberapa kesempatan. Pertama, jadi seorang investor, karena Bapak Ibu ngapunten, enggak semua orang itu mau jadi investor, enggak semua orang itu bisa jadi investor. Kalau orang berbisnis, kemudian mereka dapat dari bisnisnya, misalkan jualan, dapat dari jualannya. Pertanyaannya, kuat berapa lama keuntungannya itu untuk memberikan manfaat sama keuntungan untuk dia? Kalau dia lupa tidak berinvestasi, maka ketika nanti bisnisnya sedang loyo, saya yakin mereka sudah tidak bisa mendapatkan apapun dan sudah tidak bisa membanggakan bisnisnya itu lagi. Tapi kalau kita tidak, teman-teman, kita dibiasa jadi seorang investor dengan uang receh. Nah, tadi Pak Nuryadi bilang kan, apa sih untungnya pakai uang receh? Namanya investasi pasti naik turun, lek ono naike kabeh wong podo seneng, tapi ono turune. Nah, ini ngantisipasi biar nggak sutris. Kalau investasinya uang besar, jelas itu akan bikin orang jantungan. Kalau jantungnya lemah, takutnya ini lagi rojiun ya kan. Nah, tapi kalau di sini uangnya uang kecil, turunnya juga nggak terlalu banyak, teman-teman. Tapi yang terpenting bukan masalah uangnya, tapi kita dibentuk membiasakan diri suka berinvestasi. Gitu teman-teman, jangan remehin investasi teman-teman. Jenengan semakin pinter, semakin bertambah usia, semakin banyak pengalaman, jenengan akan banyak mengambil pelajaran betapa pentingnya seseorang itu punya investasi. Investasi itu bukan untuk menjawab kebutuhan sekarang, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini kebanyakan sekarang masih kerja. Mungkin teman-teman di sini sekarang masih punya aset yang bisa teman-teman nikmati. Nanti tunggu masa di mana Anda benar-benar sudah nggak berdaya. Saat itulah investasi Anda benar-benar bisa Anda maksimalkan. Jadi ya jangan lupa berinvestasi. Nah, bisnis ini ngajari kita untuk memaksa kita menjadi investasi, menjadi investor. Yang kedua, teman-teman, ngajari bisnis. Bisnis itu nggak gampang. Tadi saya katakan berdarah-darah. Kita harus bisa berkoordinasi, berkolaborasi, bekerja sama, mau peduli sama yang lain, mau meluangkan waktu untuk yang lain, tinggalkan egonya. Kita tidak boleh egois. Makanya di sini dilatih di dalam bisnis 3i Network itu nanti kalau jenengan sudah datang masanya jadi pebisnis sendiri, sudah lepas dari 3i Network, akan jadi pebisnis yang handal, pebisnis yang mentalnya luar biasa, ngayomi yo ngayemi, ngayomi mitranya, ngayemi semua orang yang ada gitu loh ya. Makanya di sini pantaslah kita berbangga setelah tergabung di 3i Network. Baik teman-teman ya, sudah itu aja dari Pak Nuryadi tadi. Kita langsung saja teman-teman. Di sini apa namanya untuk sekedar info teman-teman ya bahwa bisnis kita di sini semakin tahun tidak semakin turun. Saya baleni malih, ya, baleni itu bahasa Spanyol teman-teman ya. Saya baleni lagi bahwa bisnis kita 3i Network ini semakin tahun tidak semakin menurun tapi semakin meledak teman-teman, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa bisnis kita ini bisnis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bisnis kita sudah mulai dilirik oleh mereka-mereka yang sudah sakit hati, jatuh bangun berdarah-darah untuk membangun bisnisnya mereka di luar sana, nggak sukses,
dan pilihan terakhir mereka adalah 3i Network. Apa buktinya? 3i Network semakin tahun semakin omsetnya semakin menggila, teman-teman. Berawal dari 5 triliun, hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun jadi 8 triliun. Ini kan artinya bisnis ini luar biasa itu loh ya. Nah, yang berikutnya teman-teman, indikator ya, yang menunjukkan bisnis kita semakin baik apa? Ini loh teman-teman, bonusnya itu loh ya, alias apa? Yang akan diberikan ke kita itu enggak semakin sedikit, semakin banyak. Variannya semakin banyak. Di sini bonusnya tidak 1, tidak 2, tidak 3, tapi banyak. Berapa? Ada 10 bonus. Awal-awal dulu lahirnya cuma ada 5 bonus, sekarang malah jadi 10 bonus. Ini kalau nggak perusahaan yang tertata rapi, kalau perusahaannya, kalau bisnisnya tidak jalan, kalau sistem bisnisnya tidak kuat, kalau ini peminatnya tidak banyak, tidak mungkin teman-teman perusahaan ini akan mengeluarkan sistem bonus yang semakin gila, semakin banyak variasinya itu loh ya. Nah, yang terbaru teman-teman ya, ini ya teman-teman yang harus teman-teman ketahui, ini di sini saya akan coret-coret teman-teman ya, biar teman-teman tahu namanya yang baru di sini. Mohon dilihat, saya akan share dulu ini. Mohon dilihat baik-baik coret-coretan saya ini. Nah, ini teman-teman ya, mohon dilihat ke layar. Bu Juwani kayaknya sudah tidur itu ya. Bubuk manis ya Bu Juwani. Sedang bubuk manis, asyik ya. Oke, sampai lihat layar teman-teman ya. Ini yang baru tahu atau sudah tahu tapi lupa gitu ya. Teman-teman, mohon maaf nih. Bisnis di 3i Network ini apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Yang harus dilakukan di bisnis 3i Network ini apa? Yang harus dilakukan adalah teman-teman menginfokan ketiga orang, teman-teman. Menginfokan apa? Menginfokan sistem bisnis 3i Network miliknya PT AJCAR ini, member of Salim Group, ketiga orang doang. Dengan menginfokan ketiga orang, itu artinya kita itu bisnisnya sudah jalan. Indikator atau yang menunjukkan bisnisnya jalan apa? Bonus sudah mulai mendarat ke rekening kita. Itu indikator bahwa bisnis kita sudah jalan. Jangan harap bonus Anda akan ditransfer oleh perusahaan ke rekening Anda jika masih belum mampu menginfokan ketiga orang, teman-teman. Nah, ini yang seperti yang dikatakan Pak Nuryadi tadi. Kita di sini diajarkan untuk menjadi pebisnis sukses. Pebisnis itu adalah orang yang mampu untuk mengelola orang lain, mengelola barangnya, mengelola orang-orangnya, mengelola sistemnya dengan baik. Maka Anda dilatih untuk mengelola 3 orang dulu. Mampu nggak Anda untuk memanage dan bekerja sama dengan 3 orang? Kalau mampu, niscaya 3 orang ini nanti pasti tidak akan jumlahnya tetap. Seiring berjalannya waktu, entah tiap bulan, entah berapa bulan sekali, minimal setahun, pasti akan terduplikasi, akan menjadi berapa? Akan menjadi 9. Karena kalau 1 orang juga menginfokan ketiga orang, berarti kan masing-masing itu ada 3 orang, sehingga 9. Nah, tanggung jawab Anda semakin besar, teman-teman. Bagaimana mengelola mereka, bekerja sama dengan mereka, sehingga terus seiring berjalannya waktu, orang-orang yang bergabung di bisnis Anda semakin banyak. Sehingga tantangan semakin meningkat, Anda dituntut kreativitasnya lebih tinggi, Anda dituntut lebih peduli lagi, Anda dituntut untuk mengupgrade diri. Sehingga dari situlah Anda punya pengalaman bisnis yang luar biasa. Sehingga nanti pada akhirnya kalau Anda sudah tidak bekerja sama dengan 3i Network, Anda punya bisnis sendiri, maka niscaya Anda sudah menjadi pebisnis yang tangguh. Karena digembleng dengan pengalaman luar biasa di 3i Network. Nah teman-teman ya, nah itu konsepnya ya. Jadi infokan ketiga orang. Nah, dengan menginfokan ketiga orang ini teman-teman, mohon maaf nih ya, ini misalkan saya katakan di sini Bu Ayu, saya ambil contoh Bu Ayu nih yang mulai jalan ini. Contoh ini ya, Bu Ayu. Bu Ayu ini menginfokan ke 3 temannya. Ke A, ke B, ke C. Ini mohon yang belum paham dipahami dulu. Menginfokan ke A, ke B, ke C. Udah, sehingga bisnisnya jalan. Berapa bonus yang diterima? Di sini saya nggak perlu ngomong yang diterima dulu. Bonus-bonus apa saja yang akan diterima oleh Bu Ayu dengan menginfokan ketiga orang? Pertama, bonus rekrut. Nah, ini teman-teman tak tunjukin bonus-bonusnya bagi yang belum paham.
Kita lihat di sini banyak yang belum paham. Rekrut itu maksudnya apa? Mengajak orang lain agar memiliki masa depan lebih baik, agar punya aset dan seterusnya dengan bergabung di sini, rekrut. Berapa nilainya bonus rekrut itu? 50.000 per orang. Oke ya, itu yang didapat. Nomor 2, dapat bonus apa lagi? Dapat bonus level, teman-teman. Apa itu bonus level? Bonus level adalah ketika ada 3 teman yang kita ajak dan itu kita di dalam struktur struktur bisnis kita, dia itu sejajar. Nah, itu namanya level ya. Nah, bonus levelnya berapa? 50.000. Dapat bonus apa lagi? Sudah, itu aja. Nah, sehingga kalau di total dengan kita itu menginfokan ke 3 orang, berapakah bonus yang kita terima? Ini ada 3 orang ya, berarti per orang 50.000. Berarti kalau 50.000 dikali 3 sama dengan 150.000. Itu dari bonus rekrut. Tadi saya katakan kita juga berhak dapat bonus level. Bonus level itu ketika dalam struktur ya, struktur kepegawaian kita ibaratnya begitu. Kalau ada 3 orang sejajar begini namanya level. Berapa nilainya? 50.000. Sehingga dari sini kita ada bonus level nih, 50.000. Sehingga yang akan masuk ke rekening kita totalnya 200.000, teman-teman. Ini yang sudah berlaku bertahun-tahun. Oke, perlu dipahami. Nah, seiring berjalannya waktu, perusahaan kita semakin dahsyat, omsetnya semakin meledak, nasabahnya semakin banyak orang yang kepingin tergabung ke bisnis ini, makanya perusahaan meningkatkan lagi. Ini teman-teman, mulai bulan depan di-upgrade sama perusahaan. Jadi, untuk mulai tanggal 19, ini bulan apa ini? Juni. Mulai 19 Juni nanti teman-teman, catat baik-baik ya. Mulai 19 Juni nanti hingga tanggal 18 Juli teman-teman, kalau panjenengan itu berhasil menginfokan ke 3 orang, maka bonusnya tidak hanya 200.000. Yang semula hanya 200.000, sekarang terimanya berapa? Kurang lebih 500.000. Wah, kan luar biasa kan? Pertanyaannya kok bisa begitu? Apakah sama perusahaan dirubah? Ya, sama perusahaan kita dirubah. Setidaknya untuk bulan depan itu sudah mulai diterapkan. Sehingga ada tambahan bonus 300.000. Inilah yang dikatakan dengan elite booster, teman-teman ya. Elite booster. Maksudnya elite booster itu upaya untuk membuat mitra-mitranya semakin semangat. Booster ya, penyemangat. Elit ya, dikatakan elit kenapa? Karena nilainya tidak seperti biasanya. Jadi teman-teman, hitungannya bagaimana? Tidak perlu dihitung sudah. Kalau ngomong hitungan ya kayak tadi itu, dari 3 orang ini 50.000 ya toh, kali 3 150.000, levelnya 1 50.000 200.000. Ini diterima selama 36 kali bayar. Bu Ayu ya, barangkali Bu Ayu, Belis, siapapun di sini. Jadi selama mitra-mitra panjenengan masih istiqomah, masih mau untuk membangun masa depannya, tiap bulan masih mau menyisihkan di perusahaan, kelola duit mereka di perusahaan, selama itu pula jenengan dibayar. Berapa bayarnya? Dibayar 200.000 selama setahun atau 12 kali. 200.000-nya itu. Nanti baru tahun kedua ada perubahan, tahun ketiga ada perubahan lagi. Saya tidak ngomong detail dulu, nanti tambah bingung. Sedikit aja bocorannya. Setidaknya dengan 3 orang ini jenengan akan terima 200.000 kali 12 kali tiap bulan. Nah, kemudian itu yang dulu kan. Nah, sekarang dengan elite booster ini terimanya berapa? Setidaknya kita masih belum ada informasi resmi dari perusahaan apakah ini akan berjalan seperti layaknya marketing plan yang sudah jalan itu, yaitu 200.000 selama 36 kali ataukah hanya dibayar sekali itu saja, teman-teman. Jadi ini tetap 200.000-nya karena rekrut 3 orang. Nah, tambahan 300.000. 300.000 ini ngitungnya dari mana? Nggak tahu sudah. Itu urusannya perusahaan. Yang jelas perusahaan memberikan hak kepada kita lebih ketika kita mampu rekrut 3 orang mulai tanggal 19 Juni hingga 18 Juli nanti. Nah, pertanyaannya, rekrutnya ini apakah bisa dicicil? Ingat teman-teman, elit di sini teman-teman agen yang sudah paham bonus elit, elit itu didapat kalau dalam 1 bulan itu bisa rekrut 5 atau 10 kan begitu. Nah, di sini dikatakan elit.
teman-teman akan dapat tambahan 300.000 lagi dari 200.000 yang seharusnya diterima oleh rekening kita, terus dapat 300.000 lagi kalau teman-teman mampu untuk rekrut 3 orang dalam 1 bulan. Sehingga kalau dicicil nggak bisa. Misal, selama tanggal 19 Juni sampai 18 Juli, misalkan ya, Bu Ayu cuma dapat 2 orang, misalkan. Ternyata di tanggal 20 Juli, nah itu udah lewat 1 bulan. Di tanggal 20 Juli nambah lagi 1 orang. Nah kayak gini nih apakah masuk kualifikasi untuk dapat elite booster? Tidak dapat. Jadi dia cuma dapatnya 200.000 doang. Tapi kalau rekrut 3 orang dalam 1 bulan dapat tambahan 300.000. Sehingga seharusnya dapat 200.000, jadinya 500.000. Loh, enak toh? Artinya apa? Kita untuk gabung di sini berapa modalnya teman-teman? 50.000 kan? Terus 350.000 ini untuk menabung atau untuk berinvestasi gitu kan. Totalnya 400.000. Nah, kalau kita di bulan yang sama kita mampu untuk bareng dengan saya, bareng dengan leader yang lain untuk membantu panjenengan bisa untuk menginfokan ke 3 orang, maka 400.000-nya balik ya toh. Malah kita punya untung 100.000. Artinya apa? Bulan depan sudah nggak perlu mikir nabung lagi. Karena nabungnya sudah disantuni oleh perusahaan, ya kan, dibantu perusahaan 350.000-nya. Malah ada sisa 150.000 bisa kita pakai untuk keperluan lain. Nah, itu dia teman-teman ya. Itu namanya bonus elite booster ya kan teman-teman. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman ya, yang semacam ini tidak akan mampu dilakukan oleh perusahaan manapun kalau keuangannya bermasalah, teman-teman. Baik itu bermasalah karena memang nggak resmi, sedang bermasalah, baik itu bermasalah karena memang apa namanya perusahaannya ini omsetnya sedang turun dan seterusnya, tentu tidak akan mampu, tidak akan mungkin meningkatkan seperti ini. Ini nunjukin ya Pak Darsono, di saat yang lain-lain yang dulunya mulutnya manis-manis, ngasih keuntungan gede, jumlah instan sekarang kelihatan bodongnya. Kita semakin tahun, semakin bulan tidak tambah, turun tapi variasinya semakin gede bonus-bonusnya gitu ya. Belum lagi kita ngomong nilai investasinya. Makanya udahlah, kalau ngomong 3i Network itu kita hanya butuh edukasi aja. Kita kasih info yang benar orang-orang itu agar nggak gagal paham. Ciri perusahaan yang bagus itu ya kayak gini teman-teman ya. Semakin tahun nggak semakin turun tapi semakin bagus. Nah seperti itu teman-teman. Kira-kira bisa dipahami nih ya. Bisa dibuka ini mic-nya semuanya. Kita sekarang komunikasi. Biar komunikasi 2 arah. Yang masih bingung bisa ditanyakan. Dibuka aja mic-nya. Kita diskusi sekarang. Gimana teman-teman? Ini udah paham ya maksudnya bonus elite booster ini ya? Paham. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Sebelum tak tutup dengan apa namanya dengan kalimat lain nanti. Monggo kita diskusi dulu di sini. Bebas curhat. Sesinya sekarang curhat, monggo. Ini kita kedatangan itu loh Pak Adi Wirabuana ini. Iya, tadi tak undang ini. Oh, ada Pak Adi Wirabuana ya? Coba kita lihat dulu nih Pak Adi. Sebentar Pak. Oh, alhamdulillah Pak Adi Wirabuana bisa mampir. Mana ini Pak Adi Wirabuana ini? Ya, halo. Wah, kembar-kembar. Ini saya pakai Zoom-nya Pak Adi Wirabuana, teman-teman ya. Makanya di sini ada Adi Wirabuana kembar ya. Mohon maaf, yang punya ya ini. Leader kita Pak Nuryadi ini. Ini kita sudah lama Pak Awe sudah lama tidak ketemu di ngopi-ngopi bareng-bareng teman-teman dahsyat SMB ini. Monggo dikasih suntikan lagi info-info terbaru yang bikin kita semakin semangat dan tentang bisnis 3i Network ini Pak Awe. Monggo sebelum kita diskusi teman-teman ya. Apa kita diskusi dulu? Barangkali takutnya ngantuk nanti. Tadi kan saya udah ngomong banyak. Monggo diskusi aja dulu mungkin ya. Habis ini nanti Pak Awe. Ada yang mau ditanyain? Unek-unek monggo. Ini mumpung kita satu jaringan SMB aja. Monggo. Gini Gus. Ya monggo. Saya punya usulan agar nanti di grup hidup. Ayo kita sepakati, kita mengadakan Zoom itu setiap hari apa gitu. Agar nanti teman-teman yang lain juga bisa dipergunakan kesempatan untuk belajar di sini, untuk belajar closing, dan yang lain-lain. Agar nanti semuanya juga bisa merasakan minim itu bisa nabung gratis.
Begitu Gus. Nanti istilah mari kita tawarkan kepada teman-teman atau nanti dan Hasim yang memutuskan kita setiap hari apa bisa masuk Zoom. Makaten Gus, terima kasih. Oke, langsung aja saya kembalikan ke teman-teman. Tapi biasanya kalau dikembalikan secara universal alias gimana teman-teman? Biasanya diwakili gitu ya. Saya tanya satu-satu aja sekarang. Kalau saya sih sangat bahagia sekali kalau kemudian teman-teman kepingin ada pertemuan reguler begini. Karena tadi Pak Nuryadi bilang kan, bisnis kita di sini itu ada garansi sukses kalau kita mau pertemuan. Ya, kalau nggak mau pertemuan sama sekali, jangan harap sukses di sini. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana harus memproses bisnis ini ya. Coba dari Pak Darsono dulu. Setuju nggak kalau ada pertemuan rutin Pak Darsono? Setuju. Oke, setuju. Gimana Pak Ketu? Pak Ketu, Pak Agus? Setuju. Tapi Oke. jangan hari Sabtu. Tapi jangan hari Sabtu. Kalau Sabtu nggak bisa. Jangan hari Sabtu, siap. Pokoknya jangan ada request. Setuju asalkan dari. Gimana Bu Sri Rahayu ini baru pertama kali ini? Kira-kira kalau kita mengadakan pertemuan rutin ya semacam ini di Zoom gini, setuju nggak Bu Sri Rahayu? Dibuka Bu, mic-nya dibuka di pojok kiri bawah. Dibuka dulu mic-nya Bu. Nah itu mic-nya masih di mute. Dibuka Bu, dibuka Bu. Ditekan Bu, ditekan Bu. Itu kan ada pojok kiri kanan bawah, pojok kiri bawah itu ada gambar mic Bu. Ditekan. Simbol silangnya di anu. Ya itu. Gimana Bu? Setuju? Setuju, tapi kalau bisa jangan setiap minggu Pak, 1 bulan sekali aja. Oh, 1 bulan sekali. Ya, yang penting setuju ya. Ya nanti kita putusin dah. Suara terbanyak mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, 1 tahun sekali, atau 1 abad sekali gitu ya. Sorry guyon ya. Gimana Bu Juwani? Setuju kalau ada pertemuan rutin di Zoom gini? Dibuka Bu mic-nya Bu. Pojok kiri bawah ditekan. Agar mic-nya bisa bunyi. Gimana Bu Juwani? Ya sudah, loh itu. Gimana Bu? Terserah. Oh terserah. Terus aja. Oke. Gimana Bu Aropa? Bu Aropa gimana? Saya meskipun tiap hari ya setuju aja, Gus. Waduh itu namanya muring-muring itu ya. Bukan semangat itu muring-muring gitu. Iya. Pak Parni yang usul berarti jelas setuju dong ya. Nggak perlu ditanya lagi. Gimana Mas Aziz? Mas Aziz ini udah lama juga ini nggak ngopi-ngopi nih. Gimana Mas Aziz? Kalau ada pertemuan rutin bisa nggak kira-kira? Setuju nggak? Iya Pak. Setuju Pak. Oke, setuju. Bagaimana Pak Sucipto SMB Mojokerto? Setuju. Mantap. Ya. Anu Gus, kalau bisa ya jam segini aja. Oh ya, jam segini aja ya. Habis-habis sisa lah cukupan ya. Gimana Pak Selamat Sumari? Siap. Setuju Pak. Setuju. Siap, Oke. setuju. Ya. Mas Afif gimana Mas Afif? Sekalian tanya harinya Dan. Yo sik tandan iki pakai setuju dhisik ke. Gimana Mas Afif kalau ada pertemuan rutin setuju nggak? Setuju Gus. Siap. Ya. Gimana ini Bu Sapana Bu? Ini ibu mertuanya ini. Bu Umi gimana Bu Umi? Mana nih Bu Umi nih? Halo. Ya, Bu Uminya kabur ya. Bu Endang gimana Bu? Monggo ditampakkan Bu. Bu Endang kira-kira kalau kita ada pertemuan rutin bisa nggak Bu Endang? Bu Endang Anissa. Oh ya, siap, setuju. Wah, alhamdulillah ini dari Carat teman-teman ya. Nah, coba bisa dibuka kameranya Bu, biar teman-teman ini pada tahu semua ini Bu Endang Anissa ini ya. Ini agen 3i Network ada dari Carat ya. Di bawahnya Gunung Perahu sana. Gimana Mas Rahmat Iksan? Setuju nggak kalau setiap ada pertemuan rutin nih? Iya. Lagi itu. Oh enggak, enggak apa-apa Bu. Repot. Baik teman-teman, ini kayaknya mayoritas setuju, yang belum bersuara mungkin sedang sibuk ya. Oke, gimana kita sepakati harinya ya? Kalau misalkan harinya kayak gini nih, hari Kamis atau hari apa teman-teman? Kalau hari Kamis malam Jumat gini gimana? Oke. Pak Darsono oke, Pak Agus Kamis malam Jumat. Iya Pak. Siap. Oke, Pak Agus. Pak Aziz oke. Bu Sri Rahayu kalau Kamis malam Jumat gimana Bu?
Rabu ae. Bisa ikut, bisa enggak? Oh, Rabu. gitu. Iya, halo, halo. Oke. Bu Kalau Endang hari gimana? Kamis, iya, kalau hari Kamis itu kan tiap desa mesti ada kegiatan tahlil dan yasin. Bisa Iya. digilir selain hari Kamis, bisa Sabtu atau Jumat, Minggu. Rabu. Rabu gimana? Oke, Rabu. Kita ambil jalan tengah. Rabu. Ya, Oke. enggak apa-apa. Sip. Ya, sudah ya. Ya. Kalau kita gilir kayaknya nanti bingung ya. Terus kita sepakati aja setiap hari Rabu kita ada pertemuan rutin. Yang apa namanya yang tidak ada uzur, tidak ada halangan, monggo merapat. Yang ada halangan ya enggak apa-apa. Pokoknya kita seminggu sekali setiap Rabu ada koordinasi nggih. Yang enggak ada uzur merapat, kalau memang ada uzur ya enggak apa-apa. Namanya juga ada uzur. Pokoknya udah diketahui semua oleh teman-teman di sini. Setiap hari Rabu habis sholat Isya kita ngobrol-ngobrol nyantai melalui Zoom-nya Pak Adi Rabuana ini ya. Ya saya nggak punya Zoom ya, nyewa Zoom-nya Pak Adi Rabuana ini ya. Kita nanti setiap hari Rabu kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti sesekali nanti Pak Adi Rabuana juga datang. Nanti saya WA lah. Nanti Pak Nuryadi juga. Gitu nggih? Ada lagi monggo? Ya, ini perlu dibagikan waktu Gus. Waktu mau Zoom. Oh iya, jelas Pak. Nanti sehari atau mungkin pagi harinya Rabu pagi itu saya woro-woro Pak, biar nggak lupa Pak. Iya jelas itu Pak. Oke. Oke, baik kalau sudah tidak ada usulan lagi, ya. Saya minta izin mau melanjutkan tugas. Oh iya Pak Slamet, monggo. Pak Slamet bisa ya kalau Rabu nanti ya. Saya usahakan Pak. Siap. Saya Oke. usahakan. Oke, monggo Pak. Iya, oke. Langsung aja Pak Adi Rabuana, monggo kasih ilmu ke kita dan tentang 3i Network sama perkembangan terbaru ini monggo Pak Adi Rabuana. Kita simak teman-teman, ini leader kita akan berbagi ilmu 3i Network, monggo. Ya, semangat pagi semuanya. Oh, semangat pagi dan. Semangat pagi. Pagi. Siap. Ya, kita bisa ketemu ya melalui ini luar biasa ya. Jaraknya jauh, tapi kita bisa ketemu ini suatu bisnis yang luar biasa. Nah, saya mau kasih tambahan ini aja ya. Jadi kita ini harus ada pertemuan ya, karena bisnis jaringan kalau tidak ada pertemuan ya pasti tidak akan bisa. Sebenarnya bukan cuma jaringan sih, kita mau dimanapun kita bekerja, mau di perusahaan, kita ada di suatu perusahaan ya pasti ada meeting kan, betul enggak? Bahkan meeting kan seminggu pasti sekali. Ya kalau di sekolah itu biasanya teman-teman itu kalau meeting terus dari diskusi biasanya. Ya mereka evaluasi selanjutnya pengerjaan bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana omset penjualan kan seperti itu, betul ya? Ya kan di 3i pun sebenarnya sama, tidak ada bedanya. Karena sebuah bisnis ya, kalau kita kerjakan ya koordinasi itu pasti akan maju dan berkembang. Itu yang luar biasanya ya. Dan ini kita harus tahu dulu ya bahwa bisnis ini adalah bisnis kita masing-masing. Sadar enggak kalau ini bisnis kita pribadi masing-masing? Ya. Karena di sini nggak ada istilahnya bos, karyawan atau pegawai, bos itu nggak ada. Kita semua adalah pemilik bisnis. Ini harus diketahui dulu nih. Harus sadari dulu. Jadi ini bukan bisnisnya Pak Hasim, bukan bisnisnya saya, bukan. Ini bisnis Anda semua. Ya. Kenapa? Saya bisa bilang gini. Berinvestasi, nyicil tiap bulan, melalui Indomaret, melalui ATM, melalui mobile banking, yang keluar namanya siapa? Nama Bapak Ibu sendiri apa nama saya? Nama kita sendiri. Ya, berarti artinya apa? Ini bisnis kita pribadi masing-masing. Kehebatannya apa? Dikerjakannya bersama-sama, itu loh. Coba kalau Bapak Ibu bekerja, dikasih tugas, apakah teman ikut bantuin tugasnya Bapak Ibu? Tidak. Nah, kalau Bapak Ibu punya warung bakso atau warung kelontong atau apa, apakah teman-temannya orang lain ya ikut bantu? Tidak mungkin lah, tidak mungkin. Ya kan? Nah, artinya apa? Kalau di luar sana, Bapak Ibu bekerja sendirian memikirkan bagaimana caranya usaha itu menjadi maju. Tapi kalau di network, ini bisnis kita masing-masing, ya ini harus disadari
Bapak Ibu menjalankan bisnisnya, nanti Bapak Ibu yang mendapatkan penghasilan dahsyat. Caranya bagaimana? Support system. Support systemnya itu bagaimana? Kita mengerjakannya bersama-sama. Jadi Bapak Ibu itu tidak sendirian. Ya, jadi di sini tidak ada yang namanya ketergantungan. Tapi apa? Ini bisnis kita masing-masing kita kerjakan bersama-sama. Ya. Nah, tadi seperti Pak Parni ya kan, usul ada pertemuan seminggu sekali, bagus. Memang harus seperti itu seminggu sekali. Kita jangan kalah sama seperti kita bekerja di luar sana aja, mereka seminggu sekali ada pertemuan. Masa kita tidak, betul enggak? Padahal ini bisnis yang bisa menghantarkan kita penghasilan ideal, bahkan menghasilkan passive income. Nah, tadi saya sepakati ya, setiap hari Rabu seminggu sekali ya. Nanti ada materi, misalkan cara membuka Mobis. Nah, ini harus tahu, ini hal dasar. Karena banyak sekali orang yang bergabung, nggak tahu caranya Mobis gimana, nomor ID-nya berapa, password-nya seperti apa, masuknya melalui apa. Nah, itu kan nggak tahu. Nah, itu nanti ada kelasnya, misalkan minggu depan. Yuk kita belajar tentang Mobis, supaya tahu semuanya, duplikasinya itu berjalan. Jadi duplikasi itu bukan cuma gampang closing, enggak. Tetapi mengenali tentang Mobis, nanti belajar tentang input data, ya kan. Nanti ada juga belajar tentang prospek itu bagaimana, ya kan, bagaimana cara memajukan kita ini berkembang duplikasi AAJI, ya itu nanti ada semua. Ya, nah maka dari itu mulai malam hari ini disepakati ya untuk yang dahsyat. Kita lihat aja lah ya, saya itu waktu pandemi 2020 sampai sekarang ini yang saya lihat adalah perusahaan CR ini bagaimana kinerjanya. Nah, yang saya lihat 2020 11 penghargaan unit link terbaik. Kalau terbaik ada yang lebih baik lagi enggak? Enggak ada. Yang namanya terbaik, ya kan? Nah, mendapatkan 11 penghargaan. Itu pada 2020 kita mengalami awalnya COVID, betul ya, pandemi ya. 2021 lebih parah lagi, varian Delta. Sentra Asia Raya mendapatkan penghargaan terbaik unit link 17 penghargaan. Dari 11 ke 17 naik apa turun? Naik. Ya kan, padahal varian Deltanya lebih parah loh. Tapi kinerja CR semakin luar biasa. 2022 kemarin bulan Maret, penghargaan lagi dapat penghargaan terbaik lagi loh ya, unit link 19 penghargaan. Dari 2021 11, 2022 ini 19 penghargaan. Naik apa turun? Naik. Itu yang saya lihat. Berarti intinya apa? Perusahaan CR ini serius. Ya, di saat perusahaan-perusahaan yang lain ya, pasti teman-teman dengar ya, perusahaan asuransi lain pada bergelimpangan ya kan masuk tuh di berita. Tapi Sentra Asia Raya justru memiliki performa yang luar biasa. Artinya apa? Ini bukan bisnis yang biasa-biasa. Kita patut bangga. Kalau kita ini perusahaan aja serius, kita mitranya juga pastinya serius, betul nggak? Ya kan? Betul. Karena kita bekerja sama, bukan kita bekerja sebagai karyawannya CR loh ya. Kita ini bukan pegawainya CR, bukan, tetapi bisnis sama Sentra Asia Raya yang dipercaya oleh Sentra Asia Raya untuk kita sama-sama menjalankan bisnis ini, ya kan, saling menguntungkan, dan kita ini bisa menjadi orang yang berhasil. Karena apa? Diperlengkapi oleh support system dari Sentra Asia Raya yang bisa kerjakan. Kalau kita ikuti sistem, kita pasti berhasil. Ikuti sistem aja, ya kan? Bagaimana caranya? Nah, sistemnya bagaimana caranya? Ya modal 50.000. Pertama kali kita mendengarkan dulu orang memahamkan kita. Terus kita ikut join. Terus apa yang kita lakukan? Nabung pertama 50 dan 350 400. Nah, setelah itu sistemnya bagaimana? Sistem cara kerjanya adalah masing-masing hanya 3 orang saja. 3 orang ini siapa? Bisa teman dekat, saudara, siapapun. 3 orang. 3 orangnya apa? Yang tidak mau susah, yang tidak mau melarat. Kira-kira ada enggak 3 orang yang tidak mau susah? Banyak. Sekitar kita. Nah, kita sampaikan kepada mereka. Karena apa? Karena gini loh. Sentra Asia kita harus nangkep bahwa ini adalah mega proyeknya Salim Group melalui Sentra Asia Raya dengan program 3 Network 3i untuk Indonesia. Makanya saya selalu broadcast bahwa 3i Network ini untuk Indonesia. Kenapa saya bilang gini? Kebiasaan orang yang bekerja untuk menghasilkan uang. Betul? Betul.
bekerja hanya untuk menghasilkan uang, titik, selesai. Akhirnya apa? Uang akan selalu habis. Betul. Itu yang nggak disadari semua orang. Betul. Ya, karena konsep orang bekerja adalah yang penting saya bekerja, terima gaji. Titik. Akhirnya apa? Uangnya pasti akan selalu habis karena sifat dari uang itu pasti akan habis. Nah, bagaimana caranya menyikapi supaya uang gaji kita ini tidak habis tiap bulan? Nah, artinya apa? Berhemat 12.000 per hari. Supaya apa? Gaji kita tidak habis, tetapi menjadi bertambah. Lah, ini dia. Nah, ini yang kita diajarkan. Ini yang kita diajarkan oleh konglomerat, oleh orang kaya pada umumnya, yaitu apa? Pada saat mereka terima penghasilan tidak dihabiskan, tetapi ada yang disisihkan untuk membeli aset. Nah, aset itu apa? Aset bisa berupa tanah, properti, emas. Cuma kan itu butuh uang yang besar, betul ya? Tidak semua orang bisa. Nah, makanya saya bilang 3i Network untuk Indonesia kenapa? Semua orang bisa. Dengan apa? Menyisihkan atau mempersiapkan 12.000 untuk dibelikan aset. Di Salim Group. Sebulan 350.000. Akhirnya apa? Uangnya tidak habis, tapi justru bertambah. Kenapa kalau saya bisa bilang bertambah? Uang 350.000 dibagi menjadi 2 manfaat. Yang pertama adalah manfaat warisan. Senilai 21 juta, betul ya? Betul. Pada saat kita nabung pertama, disetujui oleh perusahaan, aset sudah berubah jadi 21 juta. Luar biasa enggak? Luar biasa, Dan. Luar biasa, mantap ini. Itu ada perjanjiannya bahwa Sentra Asia Raya akan memberikan jika terjadi resiko meninggal dunia kepada orang yang ditinggalkan, keluarga. Itu sudah aset yang disiapkan, siap keluar sampai usia 74 tahun. Yang kedua adalah manfaat investasi. Nah, manfaat investasinya ini berapa nilainya sebenarnya? Nah, ini supaya teman-teman tahu dan tidak bilang, wah rugi-rugi itu enggak ada rugi di sini adanya untung. Nah, uang investasi itu berapa? 16.590.000. Itu uang yang dikelola oleh perusahaan CAR. Dari 21 juta, uang 16.590.000 itu yang dikelola oleh Sentra Asia Raya sampai usia 74 tahun. Itulah nilai investasinya. Kenapa saya bisa bilang 16.590.000? Lah yang 4.410.000 kemana? Yang 4.410.000 itu jadi manfaat warisan. Manfaat warisan. Kita bayar manfaat warisan atau asuransi jiwa senilai 21 juta, kita bayarnya 4.410.000 dicicil 5 tahun. Untung apa untung banget? Untung banget. Kita bayar 4.410.000 mendapatkan aset 21 juta. Coba Bapak Ibu yang ikut BPJS, setiap bulan bayar seumur hidup, tidak ada nilai tunai. Betul enggak? Betul. Itu Pak Parni itu ahlinya. Dipakainya kalau sakit. Ya kan? Kalau meninggal dunia juga tidak ada santunan. Tapi di 3i Network ini, kita bayar 4.400.000 dicicil 5 tahun berhenti. 5 tahun berhenti mendapatkan manfaat warisan 21 juta. Sampai usia 74 tahun. Sudah disiapkan uangnya. Nah, sisanya investasi 16.590.000 dikelola oleh perusahaan sampai usia 74 tahun. Nah, sekarang yang sudah selesai 5 tahun, dicek aja. Sekarang investasinya berapa? Kalau punya saya kemarin 19.500.000. Yang Maret kemarin selesai. Dari 16.590.000 menjadi 19.500.000. Untung apa untung banget? Untung banget. Karena masih 1 tahunan. Nah, makanya kalau orang bilang gini, selesaikan dulu aja 5 tahunnya, nanti baru lihat ada pertumbuhan nilai investasinya. Nah, seperti itu. Ya kan nggak bisa, misalnya setahun 2 tahun berhenti, nggak bisa kita buktikan. Walaupun saja pertumbuhan nilai investasi pada saat itu. Karena apa? Setahun, 2 tahun, 5 tahun kita masih ada kewajiban bayar asuransi. Bayar manfaat warisan yang 4.410.000 yang dicicil sama 5 tahun. Ya kan? Tapi setelah 5 tahun selesai, sudah tidak lagi kita bayar manfaat warisannya. Tinggal uang pengelolaannya. Nah, kalau punya saya jadi 19.500.000, kira-kira 5 tahun lagi jadi berapa? 10 tahun lagi jadi berapa? Ya yang jelas bertumbuh. Karena apa? Ada inflasi. Nah inilah manfaat
dari investasinya, makanya di sini ada rugi. Sekarang saya mau tanya, kalau 16.590.000 ditaruh di bank, bertambah apa berkurang? Berkurang. Ya berkurang. Bukan soal dipotong biaya admin, biaya pajak sekalian. Belum dipotong admin aja uangnya sudah diambil pasti. Betul enggak? Makanya pasti berkurang dan pasti akan habis. Ya, makanya itu ya, konsepnya seperti itu. Jadi kita harus tahu, kebiasaan orang bekerja mendapatkan penghasilan, titik. Makanya penghasilannya akan selalu habis. Nah, ada program 3 Network supaya apa? Setiap orang masa depannya terselamatkan dengan menyisihkan 12.000 per hari, dibelikan kepada aset. Tujuannya untuk apa? Uang gajinya tidak habis, tetapi mendapatkan nilai tambah. Jelas ya? Jelas. Kita jelaskan kepada teman-teman kita seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah kita bicara tentang bisnisnya. Bisnis kita di sini duplikasi 3 orang. Nah, Elite Booster tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hasim, itu mulai periode Juli, yaitu tanggal 19 Juli sampai 18 Agustus. 19 Juni sampai 18 Juli. Sorry. 19 Juni sampai 18 Juli. Nah, itu periode besok. Bagaimana periodenya? Seperti apa? Kita ada 3 orang yang bergabung mendapatkan bonus elit. 1 bagian. Nah, artinya apa? Dengan 3 orang saja, yang pertama poin pentingnya kita mendapatkan bonus elit. Yang kedua, kita nabungnya sudah gratis. Yang ketiga, kita gratis lisensi AJI. Luar biasa enggak? Luar biasa. Jadi kita baru memulai bisnis saja, sudah digaransi sama sistem, 3 orang kita pasti nabung gratis. Luar biasa enggak? Ini kita dengan di perusahaan jaringan pada umumnya, apalagi yang bicara investasi bodong, itu bukan level kita. Betul. Ya. Kan Cok. Ya kan? Tapi ya di 3 Network kita baru start mulai loh. Oke, saya join, saya bergabung, saya langsung ajak 3 orang, bulan depan langsung nabungnya gratis. Luar biasa nih. Keren. Loh, ini biasa ini. Coba kalau itu terjadi, duplikasi 3 bulan 3 aja deh. 3 bulan 3, berarti setiap 1 bulan ada 1 orang yang lisensi AJI. 1 bulan ada 1 orang yang lisensi AJI. Berarti 3 bulan ada berapa? 3 orang. Jika itu masing-masing dilakukan, ya, tim di tempat ini ada berapa orang nih? 16 orang. Ada 16 orang, semuanya masing-masing 3 bulan. Saya percaya tim SMB 16 orang ini setahun ke depan punya penghasilan 5-10 juta. Amin. Amin, amin. Ini sistem ya. Ini bukan saya yang ngomong. Ya, bukan saya yang membuat sistemnya, tetapi sistem sendiri yang berbicara. Sistem sendiri yang menggaransi. Nah, peran kita bagaimana? Peran kita lakukan saja. Lakukan dan buktikan saja. Lah gimana sistem mau kasih tahu ke kita kalau kita tidak pernah membuktikan? Nah, langkah kita apa? Membuktikan. Ayo, 1 bulan minimal 1 orang deh. Ada orang yang lisensi. 1 bulan ada 1 orang lisensi. Jika terjadi duplikasi, tahun ke depan atau 12 bulan ke depan, penghasilan 5-10 juta. Itu sih digaransi income. Karena apa? 3i ini sebuah sistem. Bukan seperti kita kerja di perusahaan atau kita sebagai karyawan, bukan. Karena kalau kita sebagai karyawan atau pegawai, yang melihat kita bukan sistem, tetapi apa? HRD kita, atasan kita. Betul enggak? Kamu kerjanya males-malesan. Saya enggak akan kasih gaji, saya kasih potongan gaji. Betul? Kamu berangkatnya pagi hari terlambat, saya potong uang makan. Kenapa seperti itu? Karena dilihat oleh manusia, bukan sistem. Yang melihat siapa? Manusia. Kita. Kamu berangkat telat, ya udah, kamu enggak tak kasih gaji. Kamu enggak kasih uang makan. Males-malesan kamu saya pecat. Karena apa? Yang melihat manusia. Tetapi 3 Network, sistem itu enggak
pekerjaan kita, bagaimana kita mengerjakan bisnis ini. Makanya apa? Kita mau kerja santai pun dibayar mahal. Coba di luar sana, ya kan, bicara 6 bulan 3, penjualan, omset 6 bulan 3, tidak akan direken, pasti akan dipecat, tidak masuk target. Iya, betul. Betul enggak? Kenapa dilihat oleh manusia? Kamu harus saya target gini-gini. Tapi Tria Network enggak. Tria Network ini sistem, tidak bisa melihat kita. Sistem hanya bisa melihat pada saat kita menjalankan sistem itu, maka sistem yang akan memberikan penghasilan pada kita. Makanya kita mau bangun siang, jam 10, jam 12 siang, sistem tidak lihat kita. Sistem lihat cara kerja kita bagaimana, duplikasi 3 orangnya ini. Makanya sistem kita mau kerja santai pun dibayar mahal, kerja cepat ya lebih cepat lagi dibayar mahal. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mulai masuk ke dalam sistem, yaitu apa? Pertemuan. Nah, tadi saya sepakati kan, pertemuan seminggu sekali. Kalau pertemuan seminggu sekali, saya jamin sebulan pasti ada 3 orang lisensi AJI. Berarti bukan 3 bulan 3 orang, tetapi 1 bulan ada 3 orang lisensi. Kenapa? Setiap minggu orang akan menghasilkan 1 orang. Tiap Coba nanti ada Pak Darsono, ada Pak Agus ya, ada semuanya di sini. Masing-masing ya. Minggu depan, kamu yuk, ini ada peluang bisnis dahsyat loh, ini yang bisa merubah nasib kamu loh. Ya kan, bahkan nanti anak kamu juga bisa punya pendidikan yang bagus lah untuk biayanya nanti sudah disiapkan. Nah, seminggu sekali, baru sekali, maka sebulan ada 3 orang lisensi AJI. Seperti itu. Ya, itu yang dahsyatnya dari bisnis ini. Ya, kalau sebulan ya ada 1 orang, maka yang terjadi adalah setiap bulan saya percaya ada 3 orang punya lisensi AJI. Kalau sebulan 3, ya udah. Setahun ke depan ya paling tidak minimal 10 juta. Silver agency. Itu sudah betul. Ya, ini sistem. Sekali lagi ya, sistem tidak bisa melihat kita, tetapi sistem hanya bisa dikerjakan. Pada saat kita menjalankan sistem ini, sistem akan bayar kita. Seperti itu loh. Ini kinerja Tria Network. Makanya ini sistem luar biasa. Ya, dan saya mau kasih tahu bahwa program Tria Network ini sebenarnya program yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan konglomerat. Coba kalau kita lihat kayak perusahaan dari Salim Group. Itu semua bahan pokok itu muternya uangnya ya cuma di situ aja. Betul ya? Ya kan? Misalkan Salim Group punya properti ini dijual. Belinya semen apa? 3 roda. Semen 3 roda itu punyanya siapa? Salim Group. Ya kan? Setelah rumah itu jadi, ya kan ada kebutuhan pokok yang harus disiapkan. Apa aja? Gandum. Punyanya siapa? Salim Group. Ya, kebutuhan sehari-hari Salim Group juga. Ya. Jadi uangnya itu muternya hanya di Salim Group. Makanya yang namanya konglomerat itu tidak ada yang jatuh bangkrut. Yang ada adalah konglomerat itu pindah posisi aja. Sekarang orang terkaya nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Hanya berpindah tempat aja. Tetapi mereka tidak bisa bangkrut. Karena apa? Mereka tahu caranya uang itu datang. Nah, kita diajari seperti itu. Kenapa? Saya bisa bilang gini, karena apa yang kita kerjakan keluar dari kantong kiri menjadi apa? Investasi atau beli aset. Masuk kantong kanan jadi apa? Bonus atau penghasilan. Ruginya di mana coba? Ya, Coba ada bisnisnya seperti ini. Kalau enggak cerita. Hah? Mantap. Ruginya kalau enggak cerita. Masuk kiri investasi, masuk kanan bonus. Top. Bergabung dan cerita. Betul kan? Konsep dari Tria Network, keluar kantong kiri jadi apa? Jadi aset yang kita cicil tiap bulan. Masuk kantong kanan jadi penghasilan tiap bulan. Coba ruginya di mana? Ruginya yang tidak gabung dan yang tidak menjaga bisnis. Oh iya, betul. Jelas ya? Betul. Keluar kantong kiri jadi aset, masuk kantong kanan jadi penghasilan tiap bulan. Kenapa punya penghasilan? Karena kita menyelamatkan 3 orang teman-teman kita untuk masa depan mereka.
Luar biasa enggak nih bisnis? Menyelamatkan banyak orang ya punya masa depan, punya impian lagi harus dicapai, pengharapannya muncul lagi. Oh, luar biasa enggak? Ya kan? Saya barusan memahamkan sama teman saya di Jogja, seorang guru. Dia mau closing kepala sekolahnya. Saya bilang gampang banget, Bu. SD itu nanti ketemu wali murid pada saat terima rapot. Tadi dia bilang gitu kan. Nah, bilang sama kepala sekolahnya di closing dulu. Setelah itu baru kita buat program kepada wali murid. Kenapa? Pada saat nanti wali murid itu paham, dia akan menabungkan, mempersiapkan anaknya. Tentunya untuk biaya kuliah nantinya. Nah, pada saat mereka kuliah di tempat yang bagus, mereka berhasil, yang dapat nama juga ya SD-nya itu. Karena kemarin saya habis perpisahan anak saya, lulusan kelas 6 SD, ada alumni dari SD anak saya itu, mereka sudah berhasil, mereka yang akan membawa nama SD itu. Jadi kembali lagi kepada SD-nya. Jadi tim babanya ada semuanya, berjalan semuanya. Akhirnya apa? Nah, ini mulai program besok, dia mau memahamkan kepala sekolahnya, nanti saya bantu untuk jelaskan ke mereka juga. Nah, nanti pada saat mereka bergabung, sistem ini akan berjalan. Wali murid menabungkan anaknya 12.000 per hari dan disiapkan untuk masuk di universitas yang paling bagus. Itu bisa kita rencanakan, ya, tergantung juga nanti preminya berapa. Nah, seperti itu bisa. Jadi si anak ini regenerasi yang kelas 6 lulus masuk lagi kelas 1 SD. Jadi tidak ada habisnya. Regenerasi artinya apa? Omset akan terus bertambah. Seperti itu lah, teman-teman Mojokerto, kalau ada guru-guru seperti ini bisa juga nanti kita kerjakan, enggak apa-apa, supaya juga saya juga bilang besok misalkan kira-kira ibu kepala sekolah pengen enggak punya penghasilan 10 sampai 50 juta tiap bulan. Dan itu pasti income loh. Kenapa bisa dibayar 10 sampai 50 juta tiap bulan? Karena memahamkan wali murid mempersiapkan anaknya supaya dapat tempat. Dan saya percaya enggak ada kok yang enggak mau, semuanya pasti mau. Betul ya? Nah, ini solusi. Jadi network ini bisa masuk ke semua lini. Ya, ke semua lini, mau di model apapun kita bisa fleksibel. Itu yang luar biasanya. Halo. Wawe, macet. Karena tanpa lisensi mau punya bonus ratusan juta tidak bisa masuk rekening. Karena harus punya apa? Lisensi. Jadi lisensi ini penting. Ya, lisensi ini penting. Jadi karena perusahaan kita resmi juga, kita harus punya lisensi. Ini bisa tunjukkan juga kepada teman-teman kita yang belum bergabung. Oke, itu aja. Ini ada Pak Remon ya, saya undang juga tadi. Selamat malam Pak Remon. Wah, keren ini, Pak Re nimbrung ini. Keren kita teman-teman ya. Monggo Pak Re berbagi sedikit dengan teman-teman, mumpung masih ada waktu. Disutet semua Pak, biar semakin semangat lagi nih Pak. Masih berkesempatan edisi perdana setelah Lebaran ngumpul-ngumpul sama teman-teman SMB. Monggo Pak Remon. Ya, silakan Pak Remon. Selamat malam. Malam Pak Re. 300 juta. Selamat malam. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Pasti keren Pak Re. Ini ya, apa lampunya ini saya rubah posisi. Ini teman-teman SMB dapat anugerah malam ini ya. Ini Pak Re ini kron kita mau nimbrung berbagi ilmu dengan kita malam ini. Mohon berkenan mendengarkan sesaat ya. Ilmunya pasti bermanfaat untuk kita. Monggo dah Pak Re. Jos. Jadi, pertama gini dah yang Pak. Ini masih punya harga nih. Siap sukses? Siap. Jangan kalau udah masuk CAR tuh jangan tanggung-tanggung. Kalau mau jadi sekalian kan? Siap. Oke. Ya, jadi gini. Pertama tadi kan tentang konsep yang udah diberikan ya. Kenapa kita punya keyakinan seperti itu? Itu dia. Konsep ini sebenarnya saya yang kemarin langsung secara pribadi saya coba
efektif ya. Karena kalau cari 5 aja orang masih mau ngejar, apalagi cuma cari 3. Betul ya? Betul ya? Betul. Setuju? Setuju. Artinya ini akan berbanding lurus ya, dengan orang akan selalu berada posisi gini. Masa sih Rek, aku telu saulan gak iso gitu kan. Kalau 5 secake 5 kan. Secake 5 ya kan. Nah, tapi ini pasti bisa jadi bentuk negosiasi dan pasti lebih mudah. Ada lebih banyak orang yang bisa menjual, menjangkau, akhirnya dengan kegiatan yang apalagi ditambah tanda kutip momentumnya ya. Momentumnya kita dapat. Iya. Momentumnya kita dapat, orang udah mulai aktif lagi. Itu dia. Ya, jadi apalagi yang mau kita tahan-tahan gitu ya. Kita tinggal perbanyak aja. Yakinkan orang perlu punya aset. Kemarin saya sudah sharing ya. Waktu nasional itu saya sharing tentang perlunya untuk memiliki banyak aset. Jadi sekarang udah bukan zamannya kita belajar pandemi, orang terkendala, kalau nggak punya aset apa jadinya gitu loh. Paling enggak dia bisa tahu perlu dana cadangan yang perlu bertahan 2 tahun. Itu kalau saya mau kasih hitungan kecil, katakan 50.000 per orang, itu minimal 50.000 sedino, saulan lah bisa 1,5. Setahun berarti 18 juta. 2 tahun 36 juta. Dengan dana cadangan pemulihan dari krisis pandemi itu perlu waktu 1 tahun, ditambah lagi 18 juta. Artinya apa? Orang itu perlu kudu sanggul 54 juta kalau mau ada pandemi lagi kita tahan gitu loh. Per orang. Kalau satu keluarga ada 4 orang, ya 4 kali lipatnya, gitu kan ya, 200 juta. Pertanyaannya kan gampang, udah ada belum disisihkan di rekening yang tidak boleh diganggu gugat gitu ya, segitu. Ya, kalau terjadi sesuatu ya kita masih bisa survive itu loh. Belajar dari pengalamannya kan seperti itu. Nah, ini kan jadi kebutuhan banyak orang. Ya benar juga ya, Pak, gitu loh. Jadi dengan penetrasi ini kebutuhan tadi menyadarkan mereka plus gitu loh. Supaya waktu dia minimal ngajak 3 dia berupaya kok saya secara pribadi yakin kok ISO pasti bisa kalau cuma ngajak 3. Gitu loh. Jadi satu tawaran yang menarik lah buat orang. Logikanya dia nanti di bulan-bulan berikutnya sudahlah mengandalkan dari konsep jaringan gitu loh. Tujuannya kan seperti itu. Ya, aktif gitu. Jadi bisa menutupi aset, pertama dia punya aset, tujuan kedua dia bisa punya income tambahan, atau mungkin kalau bisa jadi karena kebutuhan yang tinggi dia butuh alternatif income ya, income yang lebih baik. Plus ya mungkin setiap orang kan pengen punya jenjang karir yang lebih baik. Ya dengan konsep yang ada di Tria Network, apalagi dengan konsep duplikasi 3, bahkan di sekarang ini ada bonus elit, itu semakin menguntungkan sebagai kita ya yang udah biasa menggagas 3 aja titik gitu ya. Artinya ini akan luar biasa ya, asal 1 bulan 3 aja titik. Jadi nilainya akan lebih. Kalau dulu kita dengan subsidi aja orang terima ya enak ya, pada dapat 200.000 iya. Saya kira enggak, kamu langsung gratis gitu kan. Nah, mantap. Gitu. Nah, kayak gitu. Pak, ngomong-ngomong istiqmal itu artinya apa ya, Pak? Istiqmal, Pak. Istiqmal itu penyempurnaan, Pak. Lebih baik lagi ya, Pak ya. Iya, lebih baik lagi. Kalau kita menjual produk dengan nama itu keren nggak, Pak? Wah, ya keren kalau untuk orang-orang agamis, Pak. Mantap Ya, itu. karena rasanya produk baru yang akan kita pasarkan itu namanya, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Ya. Dan itu adalah syariah, Pak. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan lebih membantu teman-teman ya di lapangan ya. Ya, lebih banyak opsi yang bisa ditawarkan sekarang. Kemarin Ya. agak buntu dengan Carling Promik dengan segala macam isunya. Ini bisa masuk ini. Lebih baik lagi gitu katanya ya, artinya juga. Iya, Ya. betul. Tuh, ya. Programnya lebih bagus daripada unit link. Itu dia. Kemarin tadi kan saya di presentasi, oh ya, luar biasa. Ini akan jadi luar biasa ya buat teman-teman penetrasi, udah dimudahkan marketing plan-nya ya, ditambah produk yang lebih familiar, Pak, di lingkungan kita. Ya, lebih banyak pilihan. Gitu ya. Harusnya lebih gila-gilaan sih, harusnya gitu. Seharusnya, Pak. Iya, benar. Opsinya semakin banyak, produk keuangan yang ditawarkan. Ya. Yang kedua, bonusnya pun lebih bervariasi dan lebih menguntungkan. Menjangkau ya. Ini Pak Rey ini termasuk salah satu pengusul, teman-teman. Beliau ini, mohon maaf Pak Rey, ini ada yang belum kenal jenengan soalnya.
Ini Kron kita. Kron itu posisi tertinggi teman-teman di bisnis 3i Network. Bu Juwani, lah ini kemarin Bu Juwani yang saya tunjukin waktu prospek jenengan. Ini Pak Raymond ini. Yang sudah 300 juta tiap bulannya. Entah 300 juta, entah 1 miliar, nggak paham lah saya. Yang jelas sudah ratusan juta beliaunya tiap bulan masuk ke rekening. Ini Pak Raymond Bu Juwani. Pak Agus, nah ini Pak Raymond, biar jenengan tahu. Jadi beliau ini termasuk pengusul agar orang itu rekrut 3 itu biar benar-benar maksimal, sudah gratis nabung, termasuk ini usul beliau. Dan sekarang marketing plan kita, produk kita lebih bervariasi juga, ada produk syariahnya. Gitu teman-teman. Monggo Pak Rin, sekedar biar teman-teman tahu. Jadi dengan produk yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi ini, dan lebih familiar buat kita yang ada di, karena basisnya kan lingkungan mayoritas Muslim itu kan pangsa pasar yang besar ya Pak, betul nggak Pak? Ya, gitu betul. Mereka pasti akan senang dengan label-label yang lebih juga mendekati mereka gitu loh ya. Jadi maksudnya supaya kita di lapangan juga lebih enak Pak penetrasinya Pak gitu loh. Ya, kalau kemarin mungkin masih ada agak ragu-ragu, masih ada isu-isu yang negatif, betul nggak? Gitu loh. Betul. Dengan konsep label syariah ya akan lebih dahsyat lagi Pak pemasaran di lapangan. Itu dia. Ya. Pastikan Anda punya penghasilan yang lebih baik ya bersama 3i Network ya, menjadi istiqmal katanya ya. Iya, sempurna ya. Keren ya? Ya, keren banget. Ibarat kata itu 4 sehat 5 sempurna dan ya, penyempurnanya itu ya Karlisanya itu ya. Iya, itu dia. Tapi bukan Karlisa, Pak. Karena kalau Karlisa tuh unit link yang pakai manajemen pemasaran di itu kan, di pasar. Konvensional. Oh gitu ya. Nanti produknya bukan Karlisa ya? Pak, konvensional gitu loh. Jadi Salim Group kan punya basis syariahnya, Pak. Betul nggak? Iya, gitu iya. Yang memang independen Pak, syariahnya independen gitu loh. Ya mereka cuman kasih saran-saran basis-basis yang memang harus ada profitnya dong. Namanya kan ini kan kelola uang orang Pak, betul nggak? Iya, iya. Jadi produknya namanya Istiqmal ya, bukan Karlisa ya? Bukan. Karlisa udah nggak memenuhi syarat di OJK. Wah, gitu mantap ini Istiqmal ini ya. Istiqmal Jani, keren ini. Ini bisa cocok untuk Bu Sri Rahayu ini. Ini teman-teman beliaunya kan orang-orang sufi ya. Ini bisa diomongin tentang Istiqmal nanti. Ini bagian saya itu sudah itu ya. Betul, kan? Tinggal dibukakan saja nanti kitabnya itu. Mantap. Tinggal Pak Parni mau gaspol apa tidak ya. Pakai namanya juga ya silakan pendekatannya ya kan. Ya Bapak admin pengelolaannya kan namanya Tabaru untuk kalau meninggal dunia itu ya. Ya betul. Tolong menolong ya istilahnya ya gitu loh. Terus ujrah ya kalau untuk maharnya kan istilahnya namanya ujrah ya. Iya. Bonusnya namanya ujroh ya benar. Ujroh ya gitu loh. Jadi untuk kemudahan saya rasa ini harusnya bisa dahsyat di lapangan. Asal kembali lagi kita mau nggak udah dikasih kemudahan, udah dikasihkan yang maunya kita, dikasih konsep sistem yang jauh lebih mudah lagi. Tinggal ngumpulkan aja potensinya kalau 1 bulan 3, 8 bulan kron. Itu dia. Ya, ini nggak main-main loh. Boleh kita bikin target 3 bulan 3 tahun depan 5-10 juta, tapi jangan salah. Di balik itu kesempatan kelipatannya lagi berjalan, Anda di tahun kedua udah kron dari konsep yang tadi dijelaskan Pak Adi Wirabuana. Ya, gitu. Cuma kadang-kadang kalau kita ngomong tentang konsep 200-300 juta orang hari gini ngimpi gitu kan. Nah, makanya kita lakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat rasio, masuk akal, ya. Gitu. Kejarlah income 5-10 juta, bidik yang kecil, tahu-tahu tahun kedua, tahun ketiga bisa jadi kron, dapat yang besar. Gitu ya. Simple, mudah, sederhana ya. Bersama 3i kita menembus batas. Pasti kron. Oke, terima kasih Pak Re. Ya ini teman-teman semakin menguatkan ya. Jadi perusahaannya tidak main-main untuk mempermudah kita para agen maupun para pebisnis yang mau bisnisnya. Produk yang ditawarkan tidak hanya 1, tidak hanya 2, sekarang komplit ya, Istiqmal. Ada yang ketiga namanya Istiqmal, ini akan segera launching. Ini cocok untuk orang-orang pesantren, orang-orang yang pinginnya syariah. Nanti kita akan godok lebih dalam produk ini. Dan gimana cara kita memasarkan ya. Kita tunggu launchingnya nanti. Yang jelas ini sebagai berita bagus teman-teman, bahwa kalau kemarin kita agak kesulitan menawarkan produk keuangan Carling Promix,
bukan karena Kaling Promiknya yang jelek, tapi karena kena bumbu-bumbu ABC yang di luaran sana yang booming, ya kita kena getahnya. Kita masih punya celah nih, Istiqmal yang nanti akan gepuk mereka semuanya, begitu ya. Iya, gitu. Belum lagi sistem bonusnya semakin bervariasi begini. Wah, luar biasa, perusahaan kita luar biasa. Terima kasih Pak Ria sudah berbagi. Salam kenal nih teman-teman. Kebetulan ini Bu Sri Rahayu ini baru jalankan bisnis, besok sudah mau langsung rekrut 3 orang. Ya, betul. Luar biasa Kalau ini teman-teman di sini nih. Tunggu aja ya, tunggu aja ya. Ya mudah-mudahan kalau bisa lebih cepat lebih baik. Diprediksi paling lama Agustus paling lama, tapi kalau bisa nanti Juli akhir sudah bisa, ya mudah-mudahan ini akan jadi senjata yang luar biasa Pak di lapangan. Iya, terima kasih ya. Terima kasih untuk para jangan lupa. Kenapa Pak? Jangan lupa perlengkapi lisensi syariahnya. Oh iya, gampang nanti. Teman-teman, kabar baik teman-teman, kalau nanti teman-teman mau ujian AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, saya siap untuk menjawabkan semua. Karena semua itu basisnya fikih, semuanya itu ngomongnya masalah muamalah teman-teman. Jenengan mungkin bingung semua. Nanti saya garapin lulus kabeh wis. Yang penting gelem apa ndak gitu aja sudah. Sehingga kita punya 2 ini lisensi teman-teman ya. Lisensi AEJ kan kita sudah ngantongin. Nanti kita punya lisensi AASI juga gitu ya. Wah, luar biasa. Lisensi AASI itu kita nggak ada foto-fotoan, Pak. Oh, gitu ya? Ya. Jadi ujiannya lewat handphone ya, nama orang Bapak yang kerjakan ya. Udah. Nah, itu dia teman-teman bocoran dari Pak Kron. Teman-teman kan sudah ujian AAJI, biasanya kan ada foto yang nongol ya, memotret diri kita kalau pakai AAJI Mobile Exam. Nah, nanti ASI nggak pakai gitu-gituan. Sehingga kalau saya ngerjain, sampai leye-leye nggak masalah. Tapi ya ada kok syaratnya, teman-teman harus mau bisnisnya. Nanti kalau mau bonusnya aja, wah ya nggak bisa gitu ya teman-teman ya. Nanti kita bicarakan itu. Ini berita bagus, membuat kita semakin semangat. Ya, yang kesulitan mencoba bisa nanti dari lini Istiqmalnya ini. Bagi yang belum mencoba Kaling Promik, monggo. Banyak yang bisa kita tawarin ya. Ada Kaling Promik, ada Gain Protection, ada Istiqmal, kita godok nanti. Makanya dengan pertemuan rutin setiap Rabu nanti kita agendakan ngebahas produknya, ngebahas mobisnya, tetembaknya, nanti banyak agendanya. Asal teman-teman mau rutin aja pertemuan, pasti duplikasi akan terjadi. Teman-teman pasti akan sukses di sini, garansi itu sudah itu ya. Gitu mungkin ya, ini kayaknya sudah capek semua mulai tadi. Memang pertemuan yang efektif itu pertemuan yang nggak lama-lama, dikit tapi mengena, dan yang penting aksi di lapangan ya gitu ya. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang kepingin konsultasi sedikit ngomong, mumpung ada Pak Ri juga di sini, jarang-jarang loh ya. Kita ini tim kecil teman-teman SMB, tapi Pak Ri mau untuk turun ke bawah, menyapa mitra-mitranya. Mohon maaf nih teman-teman ya, bisnis 3i Network itu sudah terbukti menghasilkan kesuksesan luar biasa. Salah satunya adalah melahirkan banyak kron. Nah, kron kita ini Pak Raymond, ini kron 007. Beliau ini keistimewaannya tidak membeda-bedakan teman-teman. Nggak mentang-mentang kron lantas yang dibina cuman mereka-mereka yang omsetnya gede. Kita yang masih baru belajar bertumbuh aja, beliau masih menyempatkan untuk berbagi dengan kita. Ya, ini yang saya katakan yang menjadi duplikasi kita, kebanggaan kita gitu ya. Ada teman-teman yang mau ditanyakan, monggo sebelum kita akhiri ini. Cukup? Cukup. Oke. Matur nuwun Pak Kron. Pak Kron ini bisa bahasa Jawa karena pernah di Mojokerto teman-teman. Jangan lupa beliau ini moker ya, arek moker ya, pernah di moker dulu. Mojokerto ya. Makanya beliau juga ngomong bahasa Jawa. Baik, terima kasih Pak Raymond sudah menyempatkan waktu di edisi perdana setelah Lebaran, ketemu dengan teman-teman SMB, Pak Adi Wirabana juga tadi luar biasa. Ada cara baru untuk menginfokan 3i agar lebih kreatif dan lebih enak didengar, membuat orang nggak gagal paham ya. Juga Pak Nuryadi yang sudah memberikan sharingnya tadi, teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk tetap bertahan hingga sekarang. Saya akui luar biasa teman-teman, karena jenengan jarang-jarang ketemu di Zoom. Kita udah lama tidak bersua, tapi jenengan bertahan hingga jam segini itu sudah luar biasa buat kami yang, kalau kami sih kan sudah terbiasa berproses ya, saya Pak Parni mungkin yang belum pernah bertahan hingga sekarang itu luar biasa. Apalagi Bijuani itu luar biasa tuh, sampai ngantuk-ngantuk dibelaan itu ya, saking apanya, saking kepinginnya beliau tahu gimana sih apa prosesnya. Ini karyawan pabrik Ciwi nih Pak Raymond, tapi punya jabatan juga di pabrik Ciwi ini ya. Luar biasa ini ya.
Baik, begitu dulu ya teman-teman ya. Ini ada Mas Afif juga ya. Terima kasih banyak. Semoga nanti agenda yang sudah kita sepakati hari Rabu teman-teman. Pokoknya yang nggak ada uzur, mari merapat. Nanti Rabu pagi saya share linknya, saya woro-woro kembali biar teman-teman nggak lupa. Saya tidak memaksa teman-teman yang kepingin tahu bagaimana menjalankan bisnisnya, yang kepingin minta bantuan, berkeluh kesah. Pokoknya Rabu itu tempat ajang curhat kita, table talk kita secara online pakai Zoom. Monggo. Punya keluhan, bingung masalah apa, nanya apa, pribadi, pokoknya asalkan bisnis 3i Network sama 3i Network, monggo curhatkan saja. Nanti kalau saya nggak bisa menjawab, saya bisa tarik Pak Adi Wirabuana, tarik Pak Nuryadi. Ya alhamdulillah kalau Pak Rey juga nanti menyempatkan waktu juga, luar biasa nanti. Begitu teman-teman ya, jangan lupa komitmen kita setiap hari Rabu kita buktikan mulai Rabu depan. Mungkin demikian, matur nuwun sedoyo, matur suwun ya. Kita berpisah. Monggo foto dulu ya. Sebentar, foto dulu Pak. Ayo ditampakkan semua nih biar teman-teman tahu nih fotonya dengan Pak Kron kita nih ya. Oke teman-teman. 1, 2, 3. Yes, luar biasa. Oke.